Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini kita akan memulai untuk membahas. Kali ini judul topiknya adalah kupas lengkap terapi holistik yang diterapkan oleh RPA untuk anak dengan Down syndrome. Jadi untuk kali ini adalah sesi sebelumnya. Jadi sebelumnya itu kita bersama Mami Gwen dan kemudian kita tanya-tanya, banyak bertanya tentang RPA itu apa, kemudian bagaimana cara belajarnya. Kemudian ditanggapi oleh Mami Gwen dan diarahkan kepada Bu Vina untuk yang akan kita bahas pada kali ini tuh lebih ke tentang teknisnya ya. Jadi kita akan ngobrol sama Mami Gwen dan juga Bu Vina. Untuk saat ini saya akan perkenalkan bahwa kita akan sharing selain sama Mami Gwen, kita juga akan sharing dengan Bu Vina. Nama beliau adalah Ibu Vina Widayani, SPSI. Beliau lahir di Kudus, kemudian beliau memiliki satu anak, namanya adalah Kak Iyo, usianya 8 tahun. Saat ini aktivitasnya beliau adalah seorang praktisi tumbuh kembang, guru SLB Negeri Purwosari Kudus, kemudian kepala sekaligus pemilik lembaga terapi ABK yang disebut dengan Rumah Belajar Anak atau RBA. Kemudian beliau adalah salah satu anggota kepengurusan Spesial Olimpik Indonesia Kudus bagian konseling anak. Dan beliau ini tinggalnya di Kudus ya. Jadi nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Bu Vina. Sekarang saya akan mengundang dua narasumber kita. Jadi ada Mami Gwen dan juga Rumah Belajar Anak atau RBA. Ini base-nya di Kudus ya. Halo, Mami Kinzi. Halo Mami, ini saya kesulitan ini Mami untuk invite Bu Vina. RBA-nya. Oh, sebentar, sebentar. Caranya gimana ya invite-nya? Sebentar. Kok nggak bisa ya? Biasanya ada Ya, logo ini kan. ntar saya coba lagi ya. Mana ya? Jadi Bu Vina ini menggunakan akun ini ya, akun apa namanya? Rumah Akun RBA ya, belajar. Mami. Iya. Kayaknya bisa invite Mam Kinzi deh, hostnya. Hmm, eh, Beliau udah saya minta join sih sudah tadi. ini ya, Masya Allah. Saya tuh terharu banget akhirnya kita bisa ngobrol sama Bu Bu Vinanya langsung. Vina. Kemarin-kemarin tuh kita kayak bingung gimana terus ini kalau adanya cuman di Kudus. Iya. Beliau langsung mau ngasih sharing untuk semuanya biar semuanya bisa tahu tentang program-program yang penting dan baik untuk anak kita. Ketemu Mam Kinsi? Belum bisa ini apa Belum beliau ya? bisa ini ya, apa namanya bisa request untuk join gitu ya. Sebentar. Halo, Bu Vina sudah join Instagram Live-nya Mama Kinsi. Join dulu, Bu. Bu Vina minta tolong join dulu ya. Ini kami sudah siap. Ya, oke. Makasih Bu Vina. Beliau baru pertama Oke, kali sambil soalnya menunggu. ini. Oh iya, nggak apa-apa Mami, nggak apa-apa. Barangkali beliau juga masih ini. Kebetulan ini nggak bisa di-invite ini mungkin karena Belum masih, join. Belum join kayaknya. iya, mungkin karena beliau belum online gitu ya. Jadi kita tunggu, sambil menunggu mungkin kita bisa ngobrol sedikit ya Mami. Jadi Mami ini mulai, kakak Gwen ini mulai di RBA itu usia berapa Mami waktu itu? 2 tahun ya, kurang lebih. 2 tahun kurang sebulan lah kira-kira lah.
Itu ada ini nggak sih Mami kayak ABK khusus apa gitu atau hanya untuk tunagrahita, disabilitas intelektual apakah semua ABK itu bisa masuk dan apa terakomodir di RBA ini Mami? Semua APK. Kami waktu ada acara kemarin sekitar 2 minggu yang lalu ada acara kami semua keluarga besar RBA berkumpul, ada yang tunanetra, ada yang tunawicara, ada yang cerebral palsy, komplit semuanya ada kita berkumpul kemarin. Mana ya? Binanya belum ya? Coba saya ini dulu ya. Oh, ini sudah. Oke. Udah, oke, oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini. Siap. Balik dulu. Halo, Oke. Bu Vina. Assalamualaikum, Bu. Halo, halo Mama, gimana kabarnya? Ini tadi sore ya? Alhamdulillah baik. Ya, Iya. Ini Mama Quincy. Iya, Mama Kinsi yang tadi sore, Bu Vina. ya Hari ini kita Oh Mama latihan. Kinsi. iya, tadi pakai masker. Oh, tadi pakai masker benar. Soalnya tadi masih Eh, masih di luar soalnya, Bu. Sekarang udah pulang. iya, salam kenal ya Mama Quincy. Salam Ya, kenal, Bu. Mungkin bisa bisa menyapa nih banyak orang tua, ayah, bunda ini yang ingin belajar sama-sama Bu Vina pada malam hari ini. oh ini sudah dimulai ya? Sudah dimulai, Oh, Ibu. baik. Bentar. Nah, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi selamat wabarakatuh. Selamat malam semua bunda-bunda yang hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Bu Viena. Saya dari Kudus. Saya terapisnya dari Gwen ya, Mama Gwen ya. Seperti itu. Di sini kita mau berbagi dan belajar bersama. Sebelumnya saya ucapin terima kasih sama Mama Gwen, sama Mama Quincy yang sudah beri kesempatan pada saya untuk berbagi di sini, kita saling belajar bersama. Monggo nanti jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Seperti itu. Iya, terima kasih Gimana, Bu Bu? Vina. Iya, Ini sepertinya banyak sekali yang mau ditanyakan. iya. Silahkan, Bu. Kalau apa namanya boleh eh, untuk ini, untuk kan kemarin itu sebenarnya kami pernah melakukan live Bu Vina. Mungkin Bu Vina lagi ini ya. Apakah Iya, suara saya terdengar jelas? jelas, Mama, jelas. Mama Kinsi. Ya. Mama Eh, Kinsi, untuk sepertinya Bu Vina pemaparan materi dulu ya kayaknya ya, Bu Vina ya. iya boleh pemaparan dulu ya. Oh, materi-materi dulu. Baiklah. Eh, ini bisa dimulai langsung memaparan materi ya. Jadi Iya boleh, nanti silahkan apa Ibu. namanya Bu, saya mau berikan beberapa pemaparan materi tentang RBA, tentang apa itu terapi holistik, dan juga bagaimana proses Gwen dari pertama saya mengenal Gwen hingga Gwen sampai sekarang. Dari Gwen umurnya belum genap 2 tahun hingga sekarang 7 tahun. Uh, bagaimana kami membersamai Gwen dengan terapi holistik yang diberikan oleh RBA. Seperti itu ya. Jadi malam ini kita mau membahas tentang kupas lengkap terapi holistik yang diterapkan oleh RBA untuk anak dengan Down syndrome. Seperti itu. Jadi aku bangga dengan buah hatiku meskipun beda. Sebelumnya saya perkenalkan saya dulu. Saya Bu Vina Widayani. Saya lahir di kota Kudus. Saya kelahiran tahun 1984. Saya menginjak usia 40 tahun. Tapi anak saya baru satu, namanya Iyo, usianya 8 tahun. Aktivitas saya guru di SLB, juga pemilik dan kepala lembaga terapi rumah belajar anak, juga praktisi tubuh kembang anak, dan juga anggota kepengurusan SOINA, Kudus bagian konseling anak. Jadi anak-anak Down syndrome ataupun tunagrahita kita beri kesempatan untuk menyalurkan kemampuan dia di bidang olahraga. Dinaungi oleh SOINA. Kemudian juga hobi saya itu bikin proyek sederhana bersama buah hati saya, dan rumah saya ada di
Kota Kudus 085727418581 telepon saya. Bisa dihubungi ya Bu ya. Dan di sini saya mau perkenalkan dulu tentang RBA, yaitu Rumah Belajar Anak, di mana tempat Gwen belajar dari usia 2 tahun kurang hingga sekarang. Jadi rumah belajar ini adalah nama lembaga terapi saya, terapi untuk anak berkebutuhan khusus, yang bukan hanya Down syndrome, tapi semua kasus hambatan perkembangan anak. Ada autis, ADHD, cerebral palsy, slow learning, disleksia, tunanetra, tunarungu wicara. Seperti itu kita juga mempelajari bahasa isyarat. Kalau untuk tunanetra kita ajari mobilitas ya Bu ya, seperti itu. Kemudian RBA ini berdiri di bulan Oktober tahun 2010. Jadi sekarang udah 12 tahun kami berdiri. Dan sekarang saat ini ada 85 anak yang ada di lembaga kami. Kalau di total sudah ada 200 lebih Bu, 250-an. Tapi kita batasi ya Bu ya. Jadinya untuk sekarang ada 85 anak. Dengan metode 1 guru 1 siswa. Kemudian pelayanan yang kami berikan adalah terapi, baik reguler dan full day, channeling shadow teacher, home terapi, online terapi, bakat minat, psikotes, dan konsultasi. Untuk bakat minat ada kreasi, tari, musik, gambar, angklung, cooking, batik, dan bela diri. Ini mau menyusul ya, untuk angklung, cooking, batik, dan bela diri, ini mau kita adakan di RBA. Untuk kurikulum yang kita ambil adalah dari ABA, juga kurikulum dari TK atau PAUD, dan juga kita madukan dengan kurikulum SLB. Jadi ada tes semester, ada rapotan, ada home visit atau kunjungan, ada outdoor learning, ada lomba siswa, dan parenting juga. Untuk program terapi yang diberikan di rumah belajar anak itu banyak sekali, makanya kita sebutnya sebagai holistik. Yang pertama ada okupasi, Bu. Okupasi di sini ada bina diri, ada fun motorik, ada gross motorik. Untuk bina diri sendiri kita utamakan dari dasar, yaitu toileting, lepas dan memakai celana sendiri, mengguyur, cebok sendiri, makan dan minum sendiri, mencuci peralatan makan sendiri, memakai dan melepas baju atau kaos, pakai sendal, pakai sepatu, masangkan dan lepas kancing, menali sepatu, melipat selimut, mandi sendiri, menyapu, masak, menyetrika. Dan ini semua tahapan ini sudah diberikan kepada Gwen. Seperti itu. Kemudian untuk okupasi yang kedua adalah fine motoriknya. Dari meremas, menyobek, terus membuat bentukan plasisin, lego, menggunting, hingga akhirnya anak bisa siap memegang pensil dan siap menulis. Harapannya kita anak bisa diajari untuk edukasi, karena kita tetap tidak bisa, oh anak APK nggak mungkin yang bisa edukasi, enggak. Kita tetap bisa menggali kemampuan itu. Kemudian ada gross motorik, yaitu dari perintah duduk, berdiri, jongkok, berputar, berguling, melempar dan menangkap bola, berjalan sesuai garis atau tali, berjalan di balok titian, berdiri satu kaki, melompat, berlari, dan bergerak sesuai irama. Itu program okupasi baik dari bina diri maupun fine motorik dan juga gross motorik. Ada juga kita berikan terapi bicara dari tahapan membuka mulut, meniru bentuk mulut, mengeluarkan suara, hingga mengeluarkan kata dan kalimat. Ada juga kita terapi edukasi dari identifikasi warna, gambar benda, hingga menulis dan berhitung. Juga ada program kreasi 1 bulan sekali dan bakat minat. Itulah yang mungkin disebut dengan program holistik yang didapatkan oleh Gwen juga semua anak-anak yang belajar di rumah belajar anak. Jadi program yang diterapkan secara holistik oleh RBA ini sangat membantu perkembangan anak. Jadi apapun kasus perkembangan anak yang ada di RBA, semua diberikan program terapi holistik, tapi yang membedakan adalah tahapan per programnya, disesuaikan dengan kemampuan anak. Jadi semua anak mendapatkan okupasi, bicara, gross motorik semuanya ya Bu ya. Tapi yang membedakan apa? Program individunya, fasenya, tahapannya, yang disesuaikan dengan kemampuan anak. Semua tetap dapat, tapi berbeda-beda. Seperti itu.
karena semua anak berhak mendapatkan semua itu. Jadi misalkan gini, ada anak yang ada masa pada bicaranya, bukan berarti hanya diberikan terapi bicara saja, bukan. Tapi tetap kita berikan semuanya. Kita berikan bina diri, okupasi, dan juga edukasi, walaupun dia belum bisa bicara. Jadi akan ada akselerasi perkembangan pada anak, karena kita tidak bisa menunggu satu tahap yang terhambat itu saja, tapi juga sambil menstimulus aspek perkembangan yang lain. Kalau kita hanya melulu dibicara 2 jam terapi di RPA, hanya bicara saja, sedangkan mungkin motorik halusnya itu bagus. Nah, kita fokusnya bicara, ini nggak terasah, nggak terstimulus, jadinya nggak dapat itu perkembangan di motorik halusnya ataupun di gross motoriknya, karena kita hanya dibicara. Sedangkan kalau holistik, bicara oke, mungkin lama bicara, tapi mungkin karena kita berikan stimulus di motorik halusnya cepat. Nah, itu bisa merangsang aspek yang lainnya, karena itu berkesinambungan ya. Dan untuk kasus Down syndrome, ada, jadi kasus Down syndrome sendiri tuh ada 2 ya Bu ya, menurut saya dari pengalaman saya. Jadi ada anak Down syndrome yang mampu verbal dengan baik, tetapi motorik halusnya itu lemah. Ada juga anak yang motoriknya itu bagus sekali, tapi verbal atau bicaranya itu kurang maksimal atau tidak keluar. Benar ya Bu ya? Nah, untuk anak yang verbal, jika kita hanya memfokuskan pada salah satu terapi saja tanpa menggali kemampuan verbalnya, sudah ini sudah mampu verbal, motoriknya nggak usah atau sebaliknya. Nah, maka aspek bahasanya juga tidak terstimulus dengan maksimal. Dianggapnya sudah bisa bicara, menjawab dengan jelas, tapi tidak dilatih, tidak distimulus verbalnya, maka tahapan perkembangan bahasanya hanya sampai itu saja. Jadi walaupun anak Down syndrome verbalnya bagus, tetap harus distimulus verbalnya biar kemampuan verbalnya atau kosakatanya meningkat. Ada tahapan kosakata ataupun tahapan bahasa yang bisa terus ditingkatkan. Untuk misalkan ada yang motoriknya baik tapi verbalnya kurang, jadi fokus pada bicara saja, tidak menggali kemampuan motoriknya, maka aspek motoriknya juga tidak terstimulus dengan maksimal. Sayang sekali kan? Jadi jika hanya fokus pada kekurangan anak, Bu, anak saya nggak bisa bicara, saya pengennya bicara saja. Banyak ya yang datang seperti itu. Nggak usah dikasih terapi lain-lain, cukup bicara saja loh. Kalau itu hanya itu saja, nggak mungkin anak-anak Down syndrome, kita akan mendapat anak Down syndrome yang mampu mengaktualisasikan diri di bakat minatnya. Tidak mungkin kita bisa menemukan anak-anak Down syndrome yang mampu menjadi bintang olahraga, bintang panggung, penari, pelukis, dan sebagainya. Karena hanya fokus di bicara. Aspek yang lain nggak tergali seperti itu. Jadi memang sebaiknya semua aspek digali dan distimulus gitu ya. Terus dasar kemandirian adalah toileting. Semua kasus perkembangan anak yang utama adalah kemandirian ya Bu ya. Mau anak itu sudah bisa bicara, anak itu sudah bisa membaca dan menulis, tapi dia belum mandiri, bagi saya gagal kita mendidik anak. Karena bukan itu modal dia ke depannya. Modal anak berkebutuhan khusus di kehidupan mendatang adalah kemandirian. Bagaimana dia bisa menjaga diri sendiri, bagaimana dia bisa merawat dirinya sendiri jikalau tidak ada pendampingan dari orang tua di kedepannya. Seperti itu ya. Saya kalau bilang itu jadi merinding loh. Seperti itu. Jadi, iya benar Bu ya itu. Jadi kadang saya melihat gini, ada orang tua datang, Bu, anak saya pinginnya bisa membaca dan menulis. Terus, apakah itu menjamin jika 20 tahun ke depan kita sebagai orang tua tidak ada, atau kita sebagai orang tua tidak mampu mendampingi terus, melayani dia terus, anak kita bagaimana? Dia nggak bisa mandi sendiri, masih ngompol, usianya udah tambah besar, dilatih pun susah, sedangkan tenaga kita semakin renta. Terus bagaimana anak kita? Belum tentu orang selain kita tuh mampu memahami kondisi anak kita, walaupun itu saudara kita sendiri. Jadi memang yang perlu disiapkan untuk anak ABK adalah toileting kemandirian. Seperti itu. Dan awal kemandirian adalah dari toileting.
Lalu ada pertanyaan, Bu, bagaimana jika anak belum bisa bicara, belum tanggap respon, dan belum bisa memahami instruksi, bisa dilatih toileting? Bu, anak saya nggak bisa tuh ngomong. Gimana cara dia ngomong, dia mau pipis? Nah, itu Bu tugas kita. Jadi bisa dengan pembiasaan. Pertama harus tega lepas pampers. Dan orang tua harus nggak ada risih ya Bu ya. Ngompol, ya sudah ngompolnya anak kita bersihkan, kita lap, kita pel, kita cuci, kita jemur. Dia ngompol lagi seperti itu. Tapi ibu nanti bisa mengetahui, oh setiap berapa menit sekali anak saya pipis, anak saya BAB, atau habis minum bocor. Nah, siap-siap saja, kita sudah tahu role-nya ya Bu ya, sirkulasinya kapan dia ngompol, saat itu kita sebelum waktunya kita toileting di kamar mandi. Rutin, tidak boleh lelah. Karena saya tahu orang tua yang dipilih adalah pasti orang tua yang punya tenaga lebih, hati yang lebih. Jadi untuk mendampingi seperti itu bukan hal yang melelahkan. Benar ya Bu ya? Terus dibiasakan Deg-degan tanpa rasanya. henti. Sampai kapan? Sampai dia memahami. Sampai kapanpun itu kita tidak boleh ada rasa lelah itu. Saya tuh kalau ngomong gini pengen nangis loh Bu. Kemudian setelah lepas pampers, amati sirkulasi pipis anak. Kemudian langsung ajak anak ke kamar mandi jika sudah waktunya. Dari pengamatan sebelumnya, terus dilakukan hingga menjadi pembiasaan terus menerus dan tetap katakan pada anak pada setiap toileting, pipis, jongkok, pipis sambil dipandang mata anaknya, pipis. Gak usah ibu bawel bilang, ayo misalkan Gwen ya, Kinsi ya, ayo Kinsi pipis dulu Mimi. Percuma Bu, bilang aja sepatah saja, pipis. Buka celana, pakai celana, guyur. Jadi anak itu kita biasakan dengan kita menyuruh, kita pun yang melakukan. Awalnya seperti itu. Guyur ya, kita pegang tangan anak, kita pegangkan dia ke gayung, kita pegang bersama, kita ambil air, kita gayungkan, cebok. Gitu. Terus Bu, lagi. Seperti itu dan jadikan pembiasaan. Kemudian lakukan aktivitas toileting lanjutannya, bisa dilatihkan dan jadikan pembiasaan. Biasakan dan secara konsisten. Terus hal apa yang paling dibutuhkan anak untuk ABK, apapun kasus perkembangannya adalah kemandirian. Hal ini juga Bu yang diutamakan di RPA, yaitu program ADL atau Activities Daily Living. Jadi anak-anak pertama yang kita ajarkan adalah activities daily living. Bisa dibuka catatannya di Gwen di awal ya Bu ya. Gimana Gwen di awal di RBA itu usia belum genap 2 tahun, tapi yang dia juga belum bisa berjalan ya Bu ya. Masih ngesot, badannya juga masih kecil. Dan programnya Pak, nggak ada program Bu nangis. 4 bulan di RBA, dengan ngambil program reguler 2 jam, seminggu 3 kali saja, tapi isinya itu nangis, nangis, dan nangis saja. Tapi kita lakukan terapis, gendong aja, tidak keluar, masuk, waktunya makan, makan, habis mau belajar, nangis lagi, keluar lagi, kita aja. Udah itu terus sama 4 bulan. Kalau orang tua nggak siap, orang tua nggak mau sabar, sudah stop itu terapi di RBA sama Gwen. Tapi alhamdulillah orang tua Gwen luar biasa mau mempertahankan di RPA. Nggak tahu itu kenapa, mungkin orang tuanya merasa ya ini proses adaptasi mungkin ya Bu ya. Ternyata benar, setelah melewati masa menangis yang lama itu 4 bulan tanpa program apapun Bu. Program holistik nggak mungkin kita berikan, hanya kemandirian saja. Pipis, tetap pipis, toileting yang kita berikan walaupun dia nangis, toileting tetap kita latihkan Bu, nggak ada pampers tetap. Bener ya Mama Gwen? Nggak pakai pampers ya? Tetap program fine motorik, gross motorik nggak dapat maksimal. Hanya toileting dan kemandirian. Udah itu terus. Sampai dia paham bahwa lingkungan di sekitar dia itu nyaman, aman buat Gwen. Gwen merasakan itu,
tiba-tiba dia mau, dan berangsur-angsur ada perkembangan, kemudian mendapatkan banyak program. Akhirnya Gwen yang pendiam waktu itu cuma nangis, jadi anak yang ceria, humble, cerewet, semua bisa, dan paling takjub dikasih materi, edukasi, identifikasi, ini apa, langsung bisa cet, 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 cet. Nama teman-temannya semua ingat. Di dalam satu sesi terapi itu ada banyak teman, dia ingat, semua guru dia ingat, dia menyapa dengan ramah, dan buah ya Bu ya, buah yang dia nggak suka menjadi favorit dia, buah naga. Bayangin Bu ya, anak yang nggak mau sayur, nggak mau buah, tiba-tiba mau. Bagaimana kita memberikannya? Dengan konsistensi dan pembiasaan. Setiap datang, kita selalu bilang, bawakan bekal, buah yang sudah dipotong, atau makanan yang nggak disukai anak ini dibawakan. Bukan makanan yang disukai, kita berikan makanan yang nggak disukai, harus dibawakan. Kita kenalkan tiap hari, sampai anak ini blenger dan merasa, oh buah ini tuh ternyata enak ya, makan deh, mau nggak mau terpaksa dia makan, akhirnya dia terbiasa dan merasakan enaknya itu. Jadi yang nggak disukai kita berikan. Nasi nggak suka kita berikan. Banyak anak yang nggak suka nasi awal di RPA ya Bu, ada yang berbulan-bulan, ada yang nasi sedikit aja nggak mau, sebutir aja nggak mau, sekarang sudah pada nyimel. Tapi semua itu tetap harus ada dukungan dari orang tua. Kalau hanya di RPA saja nggak mungkin bisa. Tetap harus dukungan. Di RPA mungkin mau makan, di rumah lepeh lagi. Orang tua harus konsisten. Nah, biasanya orang tua pada saling tanya sama terapis, gimana Bu memberikannya gitu. Kuncinya satu Bu, posisikan sama, duduk, jangan ada aktivitas lain saat makan selain mendampingi anak. Gitu ya Bu, tidak usah disambi main HP, tidak usah disambi mikir cucian, setrika, apa, ya sudah kita dampingi penuh anak saat makan, pelan-pelan. Kita sendokkan, kita masukkan ke mulutnya pelan-pelan, atau kita gendong di pelukan gitu ya Bu ya, itu seperti salah satu caranya. Kemudian jika di kemudian hari anak mampu bicara, mampu menulis dan berhitung, tapi anak belum terlatih mandirinya, akan lebih sulit melatihnya, karena jika anak sudah menginjak 10 tahun, maka akan jadi perilaku menetap. Bagi kami sendiri, terutama saya, jika anak datang udah usia 10 tahun ke lembaga kami agak berat karena tidak ada perkembangan yang bisa kita kejar secara maksimal. Jika orang tua ngotot ya monggo, tapi kita tidak bisa memaksimalkan karena sudah 10 tahun tuh biasanya sudah menjadi perilaku menetap. Ini suara saya kedengaran ya Bu ya? Iya, kedengeran Bu. Dengar Bu, jelas Bu. Bekal kita kepada anak adalah memang kemandirian. Itu bekal kita sebagai orang tua. Jika jika ada atau tidak adanya kita yang mendampingi, maka anak sudah mampu mandiri. Jikapun anak bisa membaca dan menulis dan lain sebagainya di kedepannya, itu adalah bonus. Tapi kita sudah berhasil sebagai orang tua jika anak ini sudah mandiri. Nanti anak nggak bisa bicara, mandiri. Oh banyak Bu. Benar itu. Jadi target orang tua, anak saya harus bicara. Diturunkan dulu ya Bu. Ya tetap dilatih bicara, tapi diturunkan. Mandiri dulu. Sambil mandiri itu akan ada bicara. Itu pasti Bu. Maka itu semakin lebih dini kita menerapikan anak itu jauh lebih baik. Lebih terbuka sejak dini itu jauh lebih baik untuk anak. Kemudian, tapi pelatihan kemandirian tetap harus dibentuk dan dilatih sejak sedini mungkin. Saat anak sudah mengenal kemandirian, otomatis itu akan terbentuk pola kepatuhan. Diajari program apapun pasti masuk jika dia sudah mandiri. Kemudian, jadi hasil yang didapatkan lebih maksimal. Dan program holistik atau lengkap dan menyeluruh meliputi berbagai aspek perkembangan yang diberikan oleh RPA itu menjadi akselerasi perkembangan pada anak. Anak tidak perlu menunggu ada hasil di satu hambatan yang nampak saja, tapi bisa menggali kemampuan lain dan aspek lain yang mungkin bisa lebih dimaksimalkan kemampuannya dengan dan potensinya. Apalagi didukung dengan pada kemudian misalnya Delay ya, Mam.
Iya, delay. Bu Vina. Bu Vina, sinyalnya mungkin. Iya, kemungkinan sinyalnya. Banyak sekali tadi, terakhir tadi di masa mandiri, ketika anak itu sudah mandiri, pasti akan terbentuk pola kepatuhan. Itu ya, Mami ya terakhirnya ya. Iya. Oh, kelempar Bu Vinanya. Beliau mungkin masih apa namanya akan saya invite lagi ketika beliau sudah siap. Banyak sekali Mami. Saya dari tadi mencatat karena memang baru tahu juga sih kalau ada terapi yang menyeluruh seperti itu karena mungkin memang benar ya kalau misalnya sekarang itu kita lebih cenderung ke terapi, fisioterapi aja. Kemudian nanti terapi bicara, bahkan ada yang satu-satu dulu terapi, fisioterapi didulukan sampai bisa kemudian terapi bicara seperti itu. Tapi ternyata ada metode pembelajaran lain yang ternyata sama semuanya, langsung pada satu waktu yang sama seperti itu. Harus berjalan semuanya ternyata Bu Vina, programnya Bu Vina seperti itu. Saya juga baru ngeh setelah Bu Vina ngomong ini semua sih. Jadi dulu tuh awalnya cuma ngikut-ngikut aja sama Bu Vina. Terserahlah Bu Vina. Yang penting saya pasrah sama Bu Vina untuk Oh program-programnya gitu, Gwen. awalnya kayak gitu. Iya. Iya Bu, selamat datang lagi Bu Halo, Vina. Bu Vina sudah. Iya, Iya, tadi kok tiba hilang ya? Sinyal saya Sinyalnya mungkin Bu. ya, Bu ya. Iya. Iya, Jadi lanjut Bu ini Vina. bisa dilanjut lagi ya, Bu ya. boleh, boleh. Eh, jadi perlu diketahui, orang tua perlu mengenali hambatan yang ada pada buah hatinya terlebih dahulu. Kemudian orang tua menerima. Jadinya orang tua siap menerima segala masukan untuk perkembangan buah hatinya. Kalau orang tua enggak menerima ya Bu ya, kita kasih terapi apapun pasti ditolak. Kalau sudah menerima, kita beri terapi apapun pasti mendukung, mensupport. Misalkan, loh Bu, anak saya tuh bisa ini, padahal kenyataannya nggak bisa. Tapi orang tua tuh menolak kondisi anak, memberitahu, bisa Bu, gini. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Itu ya Bu. Terapi sebaiknya memang dilakukan anak berusia minimal 2 tahun. Dan akan ada pencapaian hasil setelah 2 tahun terapi. Jadi kalau orang tua yang nggak sabar, sudah aku terapi 3 bulan kok nggak ada hasil, oh itu belum dapat apa-apa Bu. 2 tahun terapi itu aja baru mendapatkan hasil yang sedikit ya Bu ya. Gwen bisa di potensi emasnya itu usia 5 tahun. Baru Gwen itu ada masa emasnya ya Bu. Kayaknya 5 tahun ya Mama Gwen ya. Iya. Kalau nggak 4 salah tahun 5 tahun. sesuai Bu Vina bilang Bu. 4 tahun itu kan Oh Gwen ya, 2 tahun. Terus 2 tahun iya. itu tepat usia 4 tahun. Waktu itu awal pandemi. Bu Vina ngomong, Oh Mama iya. Gwen, ini Gwen udah mulai kelihatan ya. Nah, Oh 4 tahun iya, itu mulai iya. 4 kelihatan. tahun Terus itu. kita latih terus 5 tahun yang emasnya Bu Vina, betul. Iya, nonjol banget usia 5 tahun itu ya Mama Gwen ya. Iya. Nah, pada hari itu di masa pandemi ya Bu, itu Gwen pakai program online. Jadi kita berikan online ya Bu. Misalkan ada dari orang tua di sini menginginkan, Bu Vina saya bisa nggak dapatkan program online dari RPA? Bisa. Dimanapun Anda berada, kita bisa berikan program online. Masalahnya satu, saya harus ketemu anaknya dulu itu loh Bu. Saya juga bingung tuh. Kalau saya bisa melebarkan apa ya Bu, layanan saya lewat online bisa Bu ya, saya bisa berikan program online, tapi saya harus ketemu anaknya dulu. Kalau lewat telepon tuh saya masih ragu. Jadi gimana ya tuh caranya? Kemarin Mama Gwen sempat tanya, Bu Vina bisa nggak kalau dari jauh mendapatkan program dari RPA yang holistik itu? Bisa Bu, tapi tepatnya awal programnya itu saya harus ketemu anaknya. Nah itu Assessment dulu apakah ya saya Bu harus Vina. Hah? Iya, karena saya harus Assessment asesmen dulu. dulu, betul. Kalau lewat video saya nggak begitu apa ya Bu ya, kayak takut nggak pas ya. Nanti selanjutnya program tuh bisa berkelanjutan lewat program online. Apakah saya harus ke tempat orang tua tersebut dulu? Jauh sekali ya kalau jauh Bu. Rame-rame ke Kudus Bu Vina. Kalau kami kudus boleh Bu, itu satu kali pertemuan tuh saya rasa sudah cukup saya melihat atau mengasesmen kondisi anak sehingga saya bisa menentukan program yang tepat buat kondisi anak. Kayak gitu ya Bu ya. Karena sama-sama Down syndrome, sama-sama autis itu juga beda
hambatannya, jadi beda programnya. Itu. Kita lanjut, pencapaian perkembangan anak tidak akan signifikan jika hanya dilakukan di tempat terapi dengan satu program saja. Terus butuh kerjasama yang baik antara terapis dengan orang tua, keluarga, dan juga intervensi lainnya sesuai kebutuhan anak. Program yang sudah dijalankan secara maksimal dan sebenar-benarnya. Berikan perlakuan yang tidak berlebihan dan alamiah saja, tetapi dengan pendampingan pada anak. Jadi bukan, ini anak saya apakah harus kita apa ya Bu ya, protek terus, jangan ini minumnya harus di sini, enggak perlu seperti itu. Berikan selayaknya anak pada umumnya, hanya saja kita berikan pendampingan yang lebih secara berulang dan konsisten. Misalkan minum, dia nggak tahu cara minum, tetap kita berikan gelas, kita ajari dia menuang minum atau ngambil minum dari galon gitu ya Bu ya, atau dispenser itu. Kemudian persilakan dia duduk. Yang membedakan adalah ngarahin dia berkali-kali, hanya itu membedakan. Tapi yang lainnya saya rasa sama dengan anak yang lainnya. Yang membedakan hanya cara melatihnya saja. Gitu ya Bu ya. Terus intervensi terapi dan aktivitas lainnya apa saja yang bisa diberikan kepada anak sebagai pendampingan program RBA ini, program holistik. Satu, fisioterapi. Di RBA nggak ada fisioterapi. Jadi baiknya anak ABK itu semua mendapatkan fisioterapi. Cari tempat fisio yang pas dan sesuai dengan anak. Kemudian pola makan. Ya Bu ya, ada anak yang harus diet dan ada yang enggak. Tapi tetap anak wajib diet dan tidak diet itu tetap harus menjaga pola makan. Kemudian pola asuh yang konsisten. Nah, ini yang perlu orang tua buat ya Bu ya, pola asuh yang konsisten. Biasanya orang tua sudah menganggap anaknya, ini sudah bisa, udahlah, nggak usah diulang. Padahal anak ini tetap butuh terus-menerus pelatihan itu Bu. Kemudian orang tua satu bilang boleh, yang satu nggak boleh, itu juga nggak konsisten. Misal dari makanan, yang satu bilang boleh makan micin, yang satu jangan. Nah, anak bingung. Sebaiknya sama-sama hindari micin itu misalnya ya Bu ya. Kemudian intervensi yang lainnya adalah suplemen. Kalau suplemen apa saja yang bagus buat anak, saya nggak paham ya Bu ya, bukan ranah saya. Mungkin Mama Gwen yang tahu suplemen apa saja yang bagus yang sudah diterapkan buat Gwen. Tapi kalau biasanya itu sayur apa ya Bu ya, sayur daun kelor itu bagus. Sayur daun kelor itu bagus. Kemudian intervensi lainnya adalah pengulangan materi dan program di rumah. Kemudian dokter anak untuk cek kesehatan anak. Karena sebagian besar anak Down syndrome itu ada masalah di pencernaan, di jantung, paru. Iya, jadi memang butuh itu. Yang mana di RBA nggak mungkin ada. Kemudian ada bakat minat. Tetap kita gali bakat minat selain terapi tadi. Bu, anak saya masih kecil, kayaknya tetap bisa Bu. Kita cari. Nyatanya Mama Gwen mendapatkan bakat Gwen ya. Bu Vina, Gwen tuh lentur badannya. Saya mau mengarahkan ke balet ke depannya ini, mau saya arahkan ke Soina untuk ikut senam ritmis. Gitu ya Mama Gwen. Nah itu bagus tuh, saya dukung tuh. Terus saya lihat tuh Gwen di postingannya, kelentur banget Gwen. Keren itu Bu. Ya, saya selalu menemukan konsultasi sama Bu Vina, Mama Kinsi. Kalau misalnya mau tahap apa yang saya nggak tahu, saya selalu konsultasi sama Bu Vina dan pasti selalu ada jalan dan kita coba bareng-bareng. Ternyata hasilnya selama ini sangat positif memuaskan gitu ya ya Bu Vina. Iya. Iya, alhamdulillah ya. Saya juga terima kasih selalu dilibatkan dalam apa ya Bu, keputusan Mama Gwen. Bu Vina ini baiknya gimana? Bu Vina bisa nggak ini Gwen ikut les ini? Bisa nggak Gwen masuk sekolah ini? Apakah Gwen harus kembali ke TK atau harus ke SD? Ada rekomendasi Nah, itu SD juga nggak? Bu Vina. TK gitu. Iya, kadang sampai saya tuh debat ya Bu ya. Iya. sama ya itu ininya, biarkan orang tuanya memilih ini, tapi saya enggak, ini kurang tepat buat Gwen kayak gitu ya Bu ya. Tapi akhirnya ketemulah. Yang penting saya senang sekali selalu dilibatkan dalam setiap tahap perkembangan Gwen. Saya rasa itu sebagai kehormatan juga buat saya Bu ya, itu
seneng saya. eh, nah ini Bu, tadi ngomong-ngomong soal sekolah ya. Apakah anak Down syndrome bisa sekolah? Bisa. Bisa di SLB, bisa di homeschooling, bisa di lembaga terapi full day, atau di tempat pelatihan bakat minat, atau di sekolah dimanapun yang diinginkan orang tua dan anak, dengan catatan evaluasi dulu kemampuan anak. Karena sebaik-baiknya sekolah bagi anak adalah yang paling nyaman bagi anak dan mampu menerima kondisi anak serta mampu memberikan ruang pada anak untuk beraktualisasi. Yang paling dibutuhkan anak adalah bukan anak Down syndrome adalah bekal kemandirian dan keterampilan. Sekolah itu sebenarnya kesekian sih bagi saya, Bu. Yang penting bagi anak ABK adalah tetap ya Bu ya tadi kemandirian. Mau di sekolah di mana-mana silahkan Bu. Bu Vina saya mau sekolahkan di SD umum misal, ya monggo. Tapi kiranya mumpuni nggak jika anak kita di sana? Apakah nanti akan ada bully? Terus apakah nanti anak kita bisa mengikuti materi? Atau hanya sebagai penenang hati orang tua saja? Nah itu yang perlu dipertimbangkan. Bu, saya nggak mau di SLB misal ya Bu ya. Apa alasan untuk tidak mau di SLB? Karena gini-gini, kita lihat dulu, kita bisa survei SLB-nya, visi misinya di sana, program-program keterampilan di sana. Kalau bagus buat anak kita, kenapa enggak? Bu, saya maunya homeschooling aja. Oh, enggak apa-apa. Tapi dengan catatan, karena homeschooling ini adalah individu, tidak ada interaksi sosialisasi, maka tetap anak ini ada waktunya kita tetap sosialisasikan dengan lingkungan yang lain. Misalkan boleh dia homeschooling, tapi bisa diikutkan ke kegiatan ekstra tadi ya Bu, yang ketemu dengan banyak anak. Minimal 5 lah, jadi dia bisa berinteraksi. Seperti itu. Iya, seperti itu Bu. Terus kemudian tadi ada yang mamaku juga tanya, gimana tips bagi orang tua yang bekerja agar tetap bisa mendampingi anak. Jadi bukan hal yang mudah bagi seorang ibu yang berperan ganda, baik sebagai ibu pekerja dan sebagai orang tua ya Bu ya, yang mana kewajiban ibu adalah mengasuh anak ya, tapi ada yang harus memilih tetap bekerja juga. Tetap itu nggak boleh bersedih Bu. Kita bekerja, kita tetap bisa mendampingi anak dan memantau segala aktivitas dan tumbuh kembang anak. Memang akan ada hal yang dikorbankan, tapi bukan tanggung jawab dan kebersamaan bersama anak. Yang dikorbankan hanya apa Bu? Tenaga kita. Pasti ya Bu ya, tenaga kita. Lelah pasti Bu, tapi kita tidak bisa melupakan tugas kita mendampingi anak. Dan tetap ingat kita juga punya tanggung jawab di lingkungan kerja. Jadi kita sebagai orang tua bisa bekerja sama dengan terapis atau guru tentang program anak yang bisa kita lanjutkan di rumah. Gitu ya Bu ya, diulang di rumah. Dan bisa dilakukan kita dengan sebaik-baiknya di rumah. Benar-benar konsisten. Kayak Mama Gwen waktu online. Bu, waktu itu terapisnya Bu Nurul ya Bu ya? Iya. Bu Nurul, saya ini ikut online, jadi ini program Gwen sudah dilakukan, minta dinaikkan apa tetap program. Ya benar-benar dilakukan, jika memang Gwen tidak bisa, tetap orang tua harus memberikan nilai tidak bisa. Kalau di tempat kami P, besok dikasih itu lagi, tapi jika orang tua yang merasa, Ben cepat naik, padahal anak belum bisa, itu kan juga salah ya, dikasih nilai smile, oke semua. Jadi kita terapis melihatnya ya, oh dia sudah bisa kita naikkan, padahal ini level yang belum bisa dilampaui dia, kan rugi jadinya. Jadi ada kejujuran dengan program. Kemudian tidak membawa pulang pekerjaan ke rumah. Ya sudah, di kantor, di rumah dengan anak, lepaskan itu semua. Kemudian di rumah full untuk keluarga, terutama untuk anak. Dan kerjasama satu keluarga. Saling membantu ya Bu ya, saya kira itu bisa. Kemudian konsistensi ya. Terus jangan lupa ibu juga butuh me time, hiburan agar tak bisa menyeimbangkan tugas sebagai ibu seutuhnya dan bekerja sebaik-baiknya dengan penuh bahagia. Jika ibu bahagia, anak pun bahagia. Jadi ibu juga perlu me time. Me time-nya ibu, kebahagiaan ibu juga beda-beda dengan saya. Saya punya kebahagiaan sendiri.
Ibu Mama Gwen juga punya kebahagiaan sendiri, yang mungkin kebahagiaan saya nggak mungkin bisa dilakukan oleh Mama Gwen. Ya Mama Gwen salah satunya joget-joget Iya, sendiri, TikTok. nggak mungkin. Mungkin ya Bu, bagi saya itu sebagai apa ya Bu, refleksi aja. Karena nggak sibuknya saya ya Bu ya. Jadi di rumah saya sudah fresh, udah sama anak, udah plong, nggak perlu curhat, nggak perlu apa, sudah joget-joget sudah seneng. Kemudian kalau Mama Gwen mungkin apa gitu kan, beda, nggak tahu apa ya, lakukan ibu bisa bahagia beberapa menit saja, bisa juga senam otak atau apalah mendengarkan sholawatan sebentar apa monggo itu, atau mungkin pergi ke gereja sebentar berdoa, pokoknya sebentar bisa membuat lega dan bahagia, dilakukan saja Bu, nggak perlu peduli dengan orang karena yang tahu bahagia kita. Setelah itu kita kembali fokus ke anak, refreshing 5 menit saja itu sudah mampu membuat kita rileks ya Bu ya, dengan cara kita, dan kita bisa full tenaga untuk kembali mendampingi anak. Terus yang terakhir, terima kondisi anak, lihat kebutuhan anak, dan gali segala potensi yang bisa dikembangkan melalui segala intervensi terapi, serta bekali anak keterampilan untuk terjun ke masyarakat. Seperti itulah sedikit materi atau apa ya Bu, tentang terapi holistik RBA dan hubungannya dengan anak-anak Down syndrome. Terutama seperti apa yang dilakukan oleh Gwen selama ini sudah pesat. Tapi itu bukan serta-merta karena RBA saja, Bu. Yang paling penting adalah support dari orang tua. Mamahnya Gwen itu support banget, saya tuh sampai salut. Wow, gitu ya, sampai Gwen tuh ada dokter khusus untuk pencernaan ya Mama Gwen ya, yang mana rutin setiap berapa bulan sekali ke sana. Masihkah itu Mama Gwen? Online sekarang, beliau mau online, tinggal ngelanjutin obat. Sedikit, nah, dosisnya kecil. Oh gitu. Nah itu juga walaupun di RBA dikasih bicara, di rumah juga masih ngundang terapi bicara. Betul ya Mama Gwen? Ya sekarang seminggu Double. sekali udah cukup. Iya, juga ada fisioterapi ya Mama Gwen. Masih. Betul. Nah, Masih ada sampai sekarang. Iya, ada suplemen herbal, dan satu lagi setiap hari seminggu sekali pokoknya Mama Gwen itu tetap mengaplikasikan segala program. Yang pasti setiap selesai terapi Mama Gwen juga pengasuhnya, kalau saya manggilnya itu Titi, itu selalu mengulang apa yang diberikan oleh RBA. Yang saya ingat pertama dulu 2 tahun itu Titi datang ya sama Gwen. Setiap pulang saya ngasih tahu, Titi coba bikin ini ya buat Gwen. Di RBA itu alat terapinya buatan sendiri Bu, saya yang membuat sendiri. Dari kertas, dari apa, buatan sendiri, jarang beli. Dulu ya Bu ya. Terus Titi buatin ini ya, dari kertas dilobangin. Mungkin Mama Gwen lupa atau inget ya. Nanti kasih tali, latih Gwen menjepit tali itu, masukin ke lubang itu. Nggak perlu beli, nggak apa-apa. Kasih kertas karton aja, atau kardus bekas dibuat lubang. Ya Bu Vina, gitu. Benar dilakukan. Besoknya beberapa kali pertemuan bisa sudah. Titi ini sudah mulai ini, bisa dibuatin ini, dilakukan lagi di rumah. Jadi terus kita sebagai terapis, wah kok kooperatif sekali nih orang tuanya Gwen, dan Titinya juga pintar banget, gemati sekali kayak gitu ya. Wah ini benar ada hasil nampak sesudahnya. Jadi bukan hanya terapi RBA saja, di rumah itu malah support terbesar menjadi apa ya Bu ya, menjadikan signifikan perkembangan adalah saat di rumah. Jika di rumah dibiarkan, sudahlah, sudah diajarin semuanya, ya nggak jadi. Beneran Bu, akan lebih lama. Hasil 2 tahun nggak mungkin sesignifikan itu, sedikit. Terus nanti nggak puas, apaan ini diterapikan kok nggak ada hasil-hasil. Nah, pertanyaannya di rumah feedbacknya apa buat kita? Feedbacknya kita harapkan dilatih ulang, ditertipin, konsisten. Bukan di sini udah bisa, misalkan di sini udah bisa toiletik, di rumah tetap dipampersin. Buat apa 2 jam atau bahkan full day di RBA
Tapi tetap saja di rumah dibiasakan dimanja, biasakan dilayani, dan di sini sudah bisa makan sendiri, pakai baju sendiri. Percuma, Bu, hilang lagi kayak gitu. Bahkan Gwen kan udah bisa mencuci kaos kaki ya, Bu ya. Ya, dan cuci senang banget dia. Itu pun kalau nggak RBA saya nggak kepikiran, Bu. Ngapain saya ngajarin cuci kaos kaki? Kalau nggak dibilangin RBA, dan ternyata dari mencuci kaos kaki itu banyak banget yang didapat. Motorik halusnya dapat, dia latihan kemandirian, cuci kaos kaki sendiri, nyiram air, terus kehati-hatian, terus juga koordinasi semuanya. Dan ternyata cuman hal sederhana mencuci kaos kaki dan menjemur, nanti juga dapat menjepit-jepitnya itu juga dapat, bisa Iya, latih buat betul. nulis, ya itulah program-programnya Bu Vina tuh kayak gitu. Jadi kayak asalkan kita lakuin aja di rumah, udah dikasih clue, kita lakuin konsisten, dan nanti itu akan berhasil gitu loh, ada hasilnya gitu loh. Ya, betul, Bu. Gitu. Intinya memang pokoknya orang tuh harus support bener-bener support, Bu. Kalau enggak nampak. Seperti itu, Ibu. Kiranya ditanyakan, ini ada yang bergabung, dia bertanya. Monggo. Ini tadi sudah ada beberapa pertanyaan sih Ibu terkait ini apa namanya bagaimana sih pengaturan kurikulumnya itu secara real itu seperti apa sih misalnya untuk anak 2 tahun mulai mulai apa namanya mulai belajar toilet training misalnya seperti itu rincinya tuh seperti apa sih yang harus dilakukan orang tua di rumah begitu. eh yang pasti tetap toileting, Bu, yaitu lepas pampers. Kenalkan kalau usia 2 tahun memang hanya dapat program toileting ya, Bu. Bisa dimasukkan fine motoriknya. Sebenarnya tuh ada kurikulumnya, Bu, itu. Saya ada. Dan kurikulum itu saya buat sendiri ya, Bu, ya. Ada tahapannya. Jadi, ada tahapan fine motorik apa, gross motorik apa, saya ambil satu-satu yang sesuai dengan kondisi anak. Tapi kita tidak bisa menyamakan, Bu anak 2 tahun harus bisa apa, nggak bisa. Tapi anak saya di usia 2 tahun baru mampu ini, apa yang bisa saya lakukan? Nah itu, tapi kalau anak 2 tahun harus bisa apa, kita berikan tahapan apa, nggak bisa, tetap anak saya ini usia 2 tahun, tapi baru bisa ini. Terus program apa yang bisa saya berikan terlebih dahulu? Nah itu, Bu. Gitu, kita harus evaluasi dulu. Tapi memang rata-rata anak-anak 2 tahun di tempat kami, tetap kita carinya toileting. Biasanya 2 jam itu toileting dan adaptasi itu sudah habis, Bu. Kayak gitu. Kemudian kita kasih mainan puzzle atau meronces sambil membantu dia duduk tenang ya, Bu ya, membantu dia koordinasi gerak tangan dan matanya seperti itu. Itu, Bu. Ini gambarannya saja. Jadi memang terus apa yang bisa saya berikan pada anak usia ini program ya, Bu, itu lebih ke program. Jadi harus tahu di batas apa kemampuan dia di usia 2 tahun itu, karena beda-beda pasti. Kalau waktu itu gue nggak bisa apa-apa ya, Bu ya, 2 tahun kurang itu hanya bisa. Iya, karena itu bingung kan, 2 tahun ini mau ngapain ya. Saya juga nggak tahu, orang tua baru nggak tahu apa-apa, jadi memang belum bisa apa-apa, jalan aja belum, baru bisa merayap gitu kan. Terus tapi setelah dari RBA suruh lepas pampers 2 tahun itu saya di rumah selalu nggak pakai pampers, bener-bener nggak pakai pampers. Dan yang dari Bu Vina yang toileting itu persis yang saya lakuin ke Gwen, yang Bu Vina cerita itu saya lakuin, dan nyatanya sekarang tiba-tiba Gwen ke toilet sendiri, Gwen mau ngapain pipis, saya selalu takar kemampuan dia, bisa pipis sendiri, bisa nih, ya saya liatin aja dari jauh, yang penting kita pantau, liatin, oke, celana lepas sendiri bisa, cebok sendiri bisa, paling dia pakainya masih nggak rapi, nanti sudah selesai saya panggil sini mami rapiin, udah. Tapi kan gimana sebuah apa, menurut saya bisa ada reaksi pipis sendiri tanpa ngompol ke toilet, pipis sendiri, cebok sendiri, kemudian cuci tangan, terus lap, itu aduh udah bisa seperti itu, udah bersyukur banget Bu Vina. Ya, senang. Iya, betul, Bu. Setelah tahapan itu kita bisa materi fine motorik jalannya hingga ke edukasi. Tahapan Gwen bisa membaca dan menulis ini tuh bukan instan juga ya, Bu. Mungkin ada yang pakai, panjang banget Bu Vina. iya, ada yang pakai itu ya, Bu ya,
ada yang pakai kartu apa Bu, flashcard, nggak apa-apa, Flashcard. silahkan. Flashcard. Flashcard itu silahkan, nggak apa-apa digunakan jika itu mampu. Tapi untuk di RPA sendiri yang kita gunakan adalah standar ya Bu, biasa. Jadi ada kartu, pakai kartu huruf abjad. Jadi kita kalau belum bisa A, dia nggak akan bisa B. Bayangin tuh Bu ya, berapa lamanya. Kalau belum bisa A dan B, dia nggak akan naik C. Itu proses yang dialami Gwen. Akan bisa cepat sampai Z jika anak ini cepat juga ya Bu ya. Tapi jika dia tidak bisa ya bertahan itu sampai berapa lama? Ya sampai dia mampu menerima tahap selanjutnya. Jadi bisa dinaikkan jika dia disuruh mengambil huruf itu tahu, disuruh menunjuk tahu, menyebutkan tahu, atau mungkin bisa menulis tahu, baru naik. Kalau enggak, dianggapnya kita belum mampu, nggak akan naik ke B. Seperti itu, bayangin berapa lamanya Bu itu, dan Gwen bisa melampauinya hingga dia bisa membaca. Kadang nih, usia gini kok sudah diajari membaca, gitu ya Bu ya. Kalau saya gini, anak saya sendiri, saya ajarin membaca usia 6 tahun pas. Kenapa Gwen diajari membaca usia belum 6 tahun? Karena 4. saat saya melihat Gwen itu mampu, kita berikan dulu. Karena sambil menunggu waktunya ini loh Bu, belum tentu kalau kita nunggu-nunggu lama, belum tentu dia mau terstimulus juga ya Bu ya. Jadi mumpung dia masih mau, kita berikan semaksimal mungkin, sedini mungkin, tidak mengapa. Jika dia mampu itu Bu tadi. Ternyata Gwen mampu dan mampu. Sehingga tahapan selanjutnya ini Gwen ternyata bisa ada di posisi seperti anak pada umumnya di usianya. Benar ya Bu ya? Gwen bisa mengejar ketertinggalannya tadi. Jadi bisa bersaing sama anak saya waktu itu membacanya. Anak saya baca usia 6 tahun, Gwen sudah bisa baca usia 5 tahun. Iya, Jadi Kak Iyo mungkin barengan. dalam waktu itu Kak Iyo cuman belajar berapa lama langsung bisa. Kalau Gwen Iya. butuh waktu dari umur 4 tahun itu sudah lama. pengenalan. Ya ampun, di sekolah itu belajarnya mereka anak-anak langsung disuruh meniru A sampai Z. Langsung tiba-tiba suruh nulis tiba-tiba disuruh nulis kata-kata makan dengan pakai metode meniru huruf M itu seperti apa. Hurufnya. Tapi metode di Bu Vina itu A sampai E dulu 5. A sampai E. Tracingnya huruf A bisa semua, B bisa semua, C bisa semua sampai E, sampai lancar, benar-benar lancar, baru lanjut baru lanjut F sampai H misalnya gitu. Jadi emang lama sekali prosesnya itu. Kalau saya boleh takar mungkin sekitar 1,5 tahun ya. 1,5 tahun tuh bisa baca dan tulis. Itu 1,5 tahun. Dan akhirnya bisa sama posisinya dengan teman-temannya waktu itu TKB, di mana Bu Vina udah curi start dulu buat Gwen, diajari di usia sekitar 4 tahunan ya Bu Vina ya. Iya, Gitu. betul. Usia 5 tahun lancar dia. Hah? Saya bilang kaget. Hah? Benar Bu, dari beberapa kasus anak Down syndrome saya temui, baik saya ngajar di SLP ataupun anak Down syndrome yang terapi di tempat saya nggak memungkiri ya Bu, kalau Gwen itu paling pintar. Saya aja terus, nah ini sudah bisa baca. Lalu itu, sudah tahap ini, kayak nggak yakin gitu loh Bu. Beneran nih anak, sampai sini, Bu, ayo dites beneran lagi, bener nggak gitu. Ternyata benar, Bu. Benar, dan jarang kondisi seperti Gwen yang mampu bicara, dan anak Down syndrome yang mampu verbalnya bagus, motoriknya bagus, edukasinya juga bagus, jarang. Dan ini ada di Gwen. Ya Allah, kayak apa ya, bagi saya itu keajaiban ya. Benar, saya di sini, di rumah saya ini ada banyak anak-anak ajaib ya Bu ya, anak-anak surga sekitar saya, termasuk Gwen. Tapi Gwen benar-benar bukti nyata. Jangan remehkan anak Down syndrome. Aku bisa loh kayak gini, kayak gitu loh Bu. Sebenarnya kayak ada kata itu. Jangan samakan anak Down syndrome sama, tidak mampu semua. Aku bisa menunjukkan bahwa anak Down syndrome bisa loh seperti aku. Ternyata dia benar-benar seperti apa ya, memberikan motivasi sama teman-teman yang lain. Mamanya Gwen juga sering berbagi motivasi sama teman-teman di RPA ya Bu ya. Ayo semangat, ayo bisa, kayak gitu. Nyatanya Gwen bisa dan jadi inspirasi bagi semua orang. Saya juga, wow,
bingung juga kadang, ya Allah Gwen, kamu pinter banget, gemes banget. Kalau ketemu ya Allah lincah, supel, ketemu ibu saya gitu panggil Uti gitu, ketemu ketemu apa ya, budenya Iyo, Kak Mbak Iyo, kayak gitu, Kak Iyo maaf. gitu. Humble banget. Setelah pandemi, Gwen itu ada kemunduran ya Bu ya, takut ketemu Ya, orang. Saya sosialisasinya memberikan, mundur sekali. iya, tapi saya memberikan keyakinan sama Mas Gwen. Gwen tuh sudah ada kemampuan adaptasinya tuh bagus. Tunggulah beberapa waktu dia akan kembali lagi. Benar ya Bu ya? Sarah 1 sudah bulan mampu aja, Bu. adaptasi. Iya, sudah kembali lagi. Karena dasarnya Gwen tuh anaknya humble dan mudah adaptasi. Kemarin udah kemunduran tuh ya karena memang di rumah nggak ketemu siapa-siapa. Hanya ketemu orang-orang gede-gede ya Bu, seperti terapi apa namanya? Terapi bicaranya, fisioterapinya ya Bicara. Bu ya. Nggak Iya, ketemu iya. siapa-siapa. Guru RBA juga nggak ketemu, online aja. Nah, ketemu-temu, akhirnya dia sekarang sudah ramah tuh, ceria di RBA juga tuing ke sana sini ngambil mainan sendiri, kembali lagi seperti itu Bu. Sekarang kalau berangkat Gitu. RBA nanyain di hari Sabtu, Rafa ada nggak? Rafa nanti ada nggak? Oh, Nggak tahu nanti. Mami nggak tahu nanti tanya Bu Ayu. Oh iya, terus oh tanya Bu gitu. Ayu nanti. Iya dia Rafa tuh walaupun temen-temennya di RBA. di RBA, walaupun dia sering ganti terapis juga ya Bu ya, Gwen. Iya. Tapi alhamdulillah cocok ya Bu ya. Maksudnya dia mau bisa beradaptasi. Bu ini kayaknya ada pertanyaan deh. Banyak Bu, banyak yang Kak, nanya nih Iya, Bu, silakan Bu. ada banyak pertanyaan. oh iya ya Bu. Mungkin Ini bisa saya iya, bantu bacakan ya, Ibu. iya sebentar Bu ini. Ini Ini dari ini ada wah, yang tanya nih, kalau misalnya anak dengan Down syndrome itu kapan sih bisa dilepas diapers, itu usia berapa, atau mungkin ada kriterianya ketika anak itu sudah siap dilepas diapers, atau itu murni pilihan orang tua sekarang harus lepas diapers gitu, kira-kira idealnya tuh usia berapa sih Bu, atau ada kriteria yang lainnya? ya idealnya sedini mungkin dari bayi dilepas aja diapers. Kenapa harus pakai diapers? Nggak apa-apa Bu. Kecuali pergi ya mungkin bisa dipakein diapers. Tapi kenapa nggak dari dini? Saya juga nggak pakai anak saya diapers sejak bayi. Kecuali pergi saja Bu. Beneran itu Bu. Jadi sedini mungkin bisa dilepas diapers. Hanya saja orang tua siap nggak itu loh Bu. Jika kena ompol kayak gitu loh Bu. Kembali ke orang tua aja, kesiapan orang tua. Tapi jika dilepas sejak dini, kenapa enggak? Jadi anak bisa lebih memahami. Kalau sejak kecil diajarin tanpa pampers, ya dia akan lebih nyaman tanpa pampers sampai dia besar. Tapi kalau sejak kecil sudah dibiasakan pakai pampers, ya dia akan lebih nyaman pakai pampers. Ada kasus anak yang dia hanya bisa, maaf, buang air besar jika pakai pampers. Sampai usia berapa tahun itu, dia hanya bisa buang air besar di pampers. Padahal udah nggak ngompol, udah bisa pipis di kamar mandi, tapi kalau pup harus di pampers. Nah, itu bagaimana itu Bu? Nah, karena apa? Karena sudah dibiasakan mengenal pampers. Sama ya Bu, kayak Dot. Dia udah senang Dot ya, dikasih ASI, nggak mau ya Bu ya, sama seperti itu. Jadi lebih dini lebih baik. Nggak ada batasan harus 2 tahun dulu. Enggak, dari lahir nggak usah pampersan, nggak apa-apa sih sebenarnya. Bener nggak sih Bu? Bener Bu Vina, karena nanti dari basah itu dia akan ngerasain, oh basah ya. Basah. Oh, Risih ini gitu ya. namanya pipis. Waktu Gwen kecil tuh kalau dia ngompol kan ngompol terus ini basah. Basah namanya Gwen belet pipis. Ya udah kayak Bu Vina tadi ke toilet cuma ngomong pipis. Pipis. Iya, iya Siram, betul. siram. Gitu aja nggak Iya, panjang-panjang sih cuman pipis, pipis, siram. Lama-lama dia iya, Pakai satu megangin ini. satu Iya, heeh. kata gitu ya. Karena iya dia kan satu kata. responnya kan Pipis. mencernanya kan belum sesempurna orang besar kan. Gitu aja. Iya betul Bu. Jadi memang kalau kita memberikan apa ya Bu, instruksi, tidak, saya sarankannya jangan, Gwen, ayo lepas pampers, ayo lepas celananya, sekarang pipis, enggak. Gwen, pipis, seperti itu Bu. Itu bisa lebih dicerna anak, direspon anak gitu ya Bu ya. Terus
Apalagi ya Bu Mas, tadi? ada lagi? Ada lagi, Mam Eh, eh, Kinsi? Ini ada lagi. Yang tadi sudah terjawab, berarti memang tidak ada batasan usia, semakin dini Iya, semakin baik dan memang harus orang tuanya harus sabar begitu ya. iya, Kemudian menggunakan satu suku kata, pokoknya kalau tanya menggunakan kata kerja, misalnya pipis, iya, nama pipis gitu, bukan bukan iya. ayo pipis nak, kayak gitu ya. Jadi memang lebih fokus satu kata, jadi anak lebih mudah untuk mencernanya gitu ya Bu ya. Betul Mama Ini ada Kinsi. pertanyaan lain Ibu, pertanyaan dari Mama Aisyah. Kalau disuruh baca, kenapa masih dieja satu huruf ya, Bu? Gimana cara menstimulasi supaya anak mau membaca dua suku kata? Begitu. Jadi ada anaknya ini kalau membaca itu dieja satu huruf, dan beliau ini ingin mengajari anaknya untuk membaca dua suku kata, bagaimana cara menstimulasinya, gitu. Dipastikan dulu ya Mama Aisyah bahwa Aisyah ini sudah mengenal abjad. Harus sudah mengenal abjad komplit ya. Kemudian saat mengajari suku kata, kalau dari kami sendiri di RBA biasanya dari buku ya Bu kita tulis ba. Mana ya? Kita tulis ba. Langsung kita tunjuk dua kata ini. Ba. Bukan B-A, ba. Ba. Bukan. Tapi langsung ba. Terus pindah lagi nulis ba. Ba. Terus lagi ba. 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 Jadi satu lembar. Ya, ba. Iya. Ditulis langsung ba gitu ya, bukan B A ba Ya. gitu ya, Bu. Ya, sambil kita tunjuk ya Bu ya. Setiap kita tunjuk ba. Kita jadi dalam satu apa ya Bu ya. Kak, boleh pinjam bukumu enggak? Buku tulismu. Boleh? Tasmu mana? Tasmu sayang. Jadi ba satu lembar itu isinya ba 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 ba. Kita setiap nunjuk ini bukan kita nunjuknya bukan BA ya Bu. B sama ini kita coret ba. Di atasnya ba. Jadi setiap nunjuk kata itu ba. Ba. Pinjem ya sayang. Kak Iyo. Halo, itu mama gue tuh. Nemenin Mama ya. Pak, ambilin bukumu yang nggak kepake dong. Ya, ini mama gue ya. Jadi, misalkan ini. Kita ngajarinnya, kita nulisin anak. Ba. 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 Misalkan seperti ini ya, Bu. Kelihatan nggak sih? Kebalik ya. Kelihatan, Bu. Ayo paham ya. Kita jerat gini, kita kayak garis. Dibaca, ba. Dibaca, ba. Dibaca, ba. Dibaca, ba. Ambilkan ba. Lihat, ba. Lihat, ba. Lihat, ba. Walaupun ini sama-sama ba, belum tentu anak itu paham bahwa itu ba. Nanti kalau anak yang tanpa hambatan, ba, sudah paham ya Bu ya. Tapi kalau anak dengan ada hambatan pasti menunggu kita memberikan instruksi dari pensil ini. Dibaca, ba. Dibaca, ba. Dibaca, ba. Jadi dilatih satu halaman itu ba semua tapi dengan tunjukkan dibaca. Dibaca, dia ngikutin gerakan pensil, dibaca. Jadi nanti kalau ada kata, misalkan udah sampai kata baju ya Bu, udah kata jaju, ja. Jadi bacanya gini, baju. Gitu ya Bu. Kalau dieja ba, juju, jadi ini ju saja. Atau misalnya ada kata bajuku. Misalnya kalau anak mengeja, ba, juju, kauku, baku. Gitu ya Bu ya. Tapi kalau kita nggak, tetap dia lihat. Dibaca bajuku. Kalau dia sudah bisa pelan membacanya, barulah baca cepat. Bajuku, seperti itu. Kalau tahapan dari kami seperti itu Bu. Jadi kalau anak dia masih belum bisa memahami kayak Mbak Aisyah tadi suku kata, berarti dia belum memahami konsep penerapan suku kata. Yang apa namanya Bu? Yang lepas-lepas seperti ini. Bisa diulang lagi dari babi bu tadi Bu. Ba satu halaman ini ba. Sambil dia nulis kalau di tempat kami, sambil dia nulis belajar ba, di kertas baliknya kita kasih kertas kosong, tulis
ba. Jika tidak bisa, kita kasih ba di atasnya, di bawahnya dia mencontoh. Sambil sebelum menulis kita ucapkan tulis ba. Ya, nulis ba. Tulis ba. Nulis ba lagi. Kasih titik lagi. Tulis ba. Sampai 1 halaman penuh, Bu. Sampai tanpa contoh dia bisa, baru kita naikkan ke ca. Seperti itu, Bu. Bu Vina, memang yang Gitu. dulu mateng banget di RBA tuh proses yang lama itu suku kata sih. Memang suku kata memang dimatengin banget sama RBA. Dari Bu Nurul sama Bu Iya, Nina waktu itu ya. Jadi suku kata tuh lama banget karena memang pondasinya di suku kata ya Bu Vina ya. Kalau suku katanya iya, sudah di suku bisa kata. semua, kayaknya baca Paham, akan lebih gampang. Tinggal dibeliin buku aja udah tuh. pelan-pelan bisa. Iya, kalau buku yang dipakai Gwen ataupun RBA itu, eh saya selalu sama Mas Gwen karena bukunya itu adalah Aku Anak Islam atau apa, Bu, itu? Apa sih kayak Buku punya anak Ayo? Islam. 5 seri itu loh. Iya, Apa ya? Anak Mana ya? Aku anak Islam suka membaca, kayaknya itu, Bu. Itu karena saya pakaikan buat anak saya, juga buat murid saya. Nama Gwen juga mengikuti itu, walaupun itu buku Aku Anak Islam. Maaf ya Mbak Gwen, tapi Mbak Gwen nggak Gak apa-apa Bu apa-apa. Pinas. Di situ banyak materinya oke buat Gwen, kenapa enggak gitu. Saya terima kasih Iya. banget. Bukunya itu, kalau ada ya, Aku Anak Islam Saya suka ada membaca kok. kayaknya Bu Mana ya. ya? Iya, 5 Oh, seri waktu ada saya bisa beli semua. ditunjukin. Sebentar, saya cari. Karena Sambil punya jalan itu dulu sudah aja tak Bu, taruh sambil. RBA. Kayak gitu. Gitu ya Mama Aisyah. Jadi dimatengin lagi suku katanya dengan tips kayak tadi itu. Ulang dari ba, 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 ba. Kayak tadi ya Bu, konsep penerapannya. Gitu. Lanjut pertanyaannya apa lagi ya? Ada yang bertanya lagi Mama Kinsi? Nih Fepras. Kayaknya suaranya hilang ya Mama Kinsi ya? Iya, Mama Kinsi suaranya hilang. Halo, apakah Oh sudah ya, terdengar? Iya, jelas. Oke, sudah. maaf tadi masih ke mute. Untuk anak dengan Down syndrome itu kan beberapa ada yang mengalami ini hambatan di pendengaran. Kira-kira ada metode khusus nggak Bu untuk mengajari secara verbal gitu untuk anak yang meskipun tidak total begitu ya, mungkin ringan atau sedang tapi memiliki hambatan di pendengaran. Meskipun tulinya itu bukan yang derajat sangat berat gitu, masih bisa mendengar tapi derajatnya itu derajat sedang atau mungkin derajat berat seperti itu. Kita mengajarinya ya tetap dengan pelatihan tadi Bu, tetap kita latih tadi. Pelatihan Bu tetap itu. Kalau mau dikasih isyarat, bahasa isyarat nggak bisa. Bu, anak Down syndrome bisa dikasih bahasa isyarat? Nggak bisa. Bahasa isyarat yang biasanya anak Down syndrome gunakan tuh bahasa isyarat bahasa mereka sendiri ya Bu ya. Yang memahami biasanya anak itu dan ibunya. Tapi kalau dikasih bahasa isyarat seperti halnya untuk anak-anak tunarungu bicara, nggak bisa. Karena konsep bahasa isyarat itu sama halnya kayak kita belajar bahasa Inggris ya Bu sebenarnya. Misalkan makan anak Down syndrome gini tuh udah paham makan ya. Selamat pagi gitu, anak Down syndrome mungkin gimana kalau anak tunarungu kan bisa ngasih bahasa isyarat selamat pagi kayak gitu ya Bu ya. Tapi kalau anak Down syndrome nggak bisa, dia tetap dia memahami bahasa dia dan tetap ibunya ataupun keluarga sekitar dia. Tapi dia bisa Udah menunjuk. ketemu. Oh ya itu bukunya itu Ini ada 5 seri nih, 5 seri. Iya, ketemu punya saya gimana ya? Iya betul itu Bu yang saya Bentar. gunakan. Itu bagus banget. Jadi seperti kayak metode baca yang doa Bu. Iya, sebentar. Kayak mungkin Mama Kinsi tahu ya buku yang doa. Belum, Mam. Saya belum belum ngerti nih, Mbak. Apa dapat ilmu baru ini? Iya itu. Ini Bu Jadi Vina kayak kelihatan membaca nggak? kelihatan kelihatan saya. Iya seperti itu. Apa gitu ya. Iya nunjuknya gitu Bu. Boleh rekomendasi nih. Iya bukunya. Tuh bukunya laris nih nanti. Murah itu Bu, online ada. Itu online ada. Kalau online berapa ya? 7.000 kayaknya Bu satunya. Apa 10.000 ya? Masya Allah.
Atau Ya, beli 5.000 sepaket ya, Bu? biasanya. Iya, 7.000 5.000, kayaknya. Kak. 7.000. Murah ya, Bu, ya? Iya. Nanti ada gininya juga. Kan udah suku kata ini K gitu. Nanti ini ada ininya. Langsung ada rangkaian kalimatnya. Itu berurutan seri-serinya sampai nanti seri kelima akhirnya bisa Stop. membaca sebuah kalimat. Yang kelima banyak kalimat kayak syahadat, sholawat, gitu ya, Bu, ya? Oh iya. Ini ada kalimat yang Iya, gue panjang bisa lagi itu. nih. Gitu. Seneng saya, ya Pelan-pelan. Allah. Pelan-pelan, tapi Yang jelas bisa. Kalau anak, manfaatnya kan. iya. Kalau saya tuh buku itu recommended banget, Bu, buat anak saya, buat murid-murid saya. Jadi kenapa enggak gitu ya, Bu, ya? Dan kalau anak tanpa hambatan itu 2 bulan itu sudah bisa membaca lancar dengan buku itu. 2 sampai 3 bulan lah, Bu. Bisa baca lancar sampai seri kelima. Tapi kalau dengan anak ada hambatan, mungkin seperti Gwen itu, prosesnya agak lama, tapi saya itu ya mampu ya, Bu, ya. Sekarang nyatanya Gwen bisa mampu membaca apa aja itu. Jos Sekarang tinggal banget itu, Gwen. pemahaman. Ya, Bacanya jadi dia tinggal nggak harus asal pemahaman. baca pemahaman. Gwen beli 5 butir telur di pasar. Terus kita tanya tadi di pasar Gwen beli berapa butir telur? Kalau dia asal baca kan dia nggak paham. Tapi kalau dia dipaham, kita tanyain dia jawab, oh beli 5 butir. PR-nya yang lanjut Ya, dari Bu Nadia, Bu. betul. Proses pemahaman setelah itu, Bu. Nah, yang lama itu nanti di pemahaman jauh lebih lama. Kan memahamkan kata itu loh, Bu. Nanti Gwen atau yang lainnya kalau sudah bisa lancar membaca sama pemahaman ya, Bu, ya, sambil jalan itu diberikanlah buku dongeng ya, Bu, ya, biar dia mau membaca dongeng. Tapi yang bergambar dengan tulisan yang enggak yang gede-gede dan enggak terlalu banyak. Saran saya itu, Bu. Jadi dengan membaca itu bisa berlatih intonasi. Setelah lama-lama dia akan paham. Gwen kayaknya sudah mulai beli buku terus ya di modern ya, Bu, ya. Iya, beli buku murah-murah, tipis-tipis gitu tapi ngena banget di anak-anak. Iya, Betul-betul nggak harus mahal gitu ya. Yang penting Iya, isinya betul. sesuai sama anak-anak. Betul sekali iya. Mbak Kinsi. Ini ada lagi nih Bu yang tanya, bagaimana sih cara awal mengajari anak itu menulis gitu? Apakah paralel dengan membaca ataukah mana yang lebih dulu? Kemudian detailnya itu cara mengajarinya seperti apa gitu Bu? Kalau di RBA sendiri, menulis ini kita lihat dari fine motorik dulu ya, Bu. Awalnya fine motorik dulu harus dapat dari meremas, menyobek, menggelintir. Kemudian kesiapan dia megang pensil. Kalau sudah dia bisa menebali, menirukan garis, kemudian bentuk tulisan. Kalau dia sudah bisa membentuk garis, meniru huruf A tanpa ada titik-titik ya, Bu, ya. Maka sambil membaca, sambil menulis. Kalau tempat saya seperti itu, Bu. Sambil membaca, sambil menulis. Jika dia belum bisa menulis, baru bisa membaca, ya dia tetap membaca, tapi misalnya kita menebali. Tetap harus ada, apa ya, Bu, ya, tetap ada membaca dan menulis, walaupun dia belum bisa motorik, verbalnya bagus, belum tentu motoriknya bagus. Gitu ya, Bu, maksud saya. Jadi dia tetap bisa membaca, tapi motoriknya kita bantu dengan titik-titik atau bisa kita sambil pegangi. Tapi kalau dia motoriknya bagus, verbalnya juga bagus, ya sudah, sambil dia membaca, sambil dia menulis kayak tadi, ba. Nanti di lembar lain tulis ba. Sambil anak kita bilang, lihat, tulis, ba. Jelas, harus artikulasinya jelas. Jadi bibir juga harus ba. Misalkan ma, ya, ma, tulis ma, tulis pa, tulis ka, kayak gitu, Bu. Harus jelas seperti itu. Sambil dia membaca, setiap dia menulis dia bilang ba, 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 ba.
ada titik-titik mana yang harus dia tulis. Titik situ, titik saya ini ya Bu, di garis ini. Nanti nulis 3 garis ini ya. Dan nulis ini. Ba, 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 ba. Sambil nulis, sambil ngomong. Terus itu Bu. Jadi Bersamaan ya Bu terapisnya tuh Vina, cerewet. baca dan Itu tulis. bersamaan ya. Bersamaan, iya. Dengan catatan ya memang itu ya Bu ya. Jika dia sudah mampu verbal dan bicara, jika tidak ya tetap menulisnya tadi dengan dibantu titik-titik atau dipegangin. Tapi tetap bersamaan. Begitu. Jadi hasilnya lebih maksimal. Kalau hanya membaca saja, menulisnya tetap akan tertinggal. Dan banyak anak yang kadang bisa baca, tapi didikte nggak bisa. Seperti Nah, itu. dikte itu juga seru juga tuh dikte. Iya, Gwen Gwen sudah dikte nulis, juga ya. Gwen makan apa ya? Makan telur itu awalnya dikte kan bingung, tapi lama-lama kalau dia paham suku katanya udah mateng, yang tadi Bu Vina bilang, itu nanti dia cuma tinggal ngomong makan ya, tinggal kita bilang makan, 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 itu apa Gwen? Iya, Jadi dia nulis iya, orang tua tuh, muka terapis tuh ya. jelek banget pasti mukanya kita. Gwen makan telur gitu loh. Iya, betul, Udah betul, nggak Sampai peduli bener-bener Bu. mantep banget gitu ya, biar Mm-mm. pengucapannya pas gitu ya Mami ya, Karena dia biar tahu jelas nanti gitu ya. telur. Oh, dia langsung proses R. Iya, betul Gwen. Langsung tulis R gitu. iya, betul Bu. Memang harus artinya jelas. Ntar saya mau tanya, kalau Kinsi sendiri usia berapa Bu? 16 bulan saat ini. Oh, Oh 17, udah 16 masuk bulan. 17, iya 17. Dan ini sudah mulai terapi apa aja? Sudah mulai terapi wicara sama fisioterapi. Tapi itu tadi, jadi apa namanya, terapinya itu masih mungkin program di rumah ya, harus holistik gitu ya. Tapi kalau sekarang ini terapinya memang satu per satu gitu. Fisioterapi, terapi wicara, kayak gitu. Oh iya ya, sudah bagus Bu. Holistiknya bisa diberikan ibu sendiri di rumah. Kan tadi udah Iya, ada gambaran betul-betul. ya. Nanti kan saya bikin PPT ya, nanti bisa di-share itu ada tahapan motoriknya apa, terus motorik apa, bicara apa, nanti bisa dipraktekkan di rumah dan dikembangkan sendiri, dipenceti kira-kira yang mana gitu ya Bu ya. Waktu itu bukan kurikulum RBA, tapi itulah beberapa tahapan yang bisa dilakukan. Nanti bisa kita share ya Mama Gwen. Iya, iya Apa nanti akan di-share di tadi link. akan di-share di link gitu. Semoga Kinsi tambah pinter ya Bu ya, Amin, mengikuti Pasti Bu, terima tips-tips karena kasih. Gwen. intervensinya sangat dini. Untuk Mama Kinsi ini dia intervensinya sangat dini. Jadi Iya, fisioterapi udah udah 16 bahkan bulan. udah terapi wicara juga. Itu pasti Iya, nanti hasilnya akan lebih baik hasilnya karena intervensinya sejak dini tuh akan beda gitu. iya betul Bu. Itu minta info dari Mama Gwen, herbalnya apa itu? DHA atau apa itu ya Mama Gwen? Saya Banyak nggak tahu banyak itu. sekali DHA, nih. DHA untuk Iya, otaknya. iya betul. Tapi saya nggak paham Itu itu ada ya. yang minta, Tanya ke Mama Gwen. Bu ada yang minta kontaknya Bu Vina, nanti kita share juga nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa. Siap-siap nanti banyak yang minta sharing. Iya, nggak apa-apa. Banyak Balasnya, banyak yang akan iya. sharing. Misalkan tanya di Instagram juga nggak apa-apa Bu. Di Instagram rumah belajar.anak itu aja ya. DM Eh, gitu ya Ya, Bu ya. iya, Jadi kalau Ibu di ayah bunda bisa DM. boleh, tapi memang di tempat saya itu jarang kita post aktivitas yang di RB apa aja ya Bu ya, karena kita kadang apa ya Bu. Yang satu waktunya ya memang Bu. iya kayak gitu Bu. Yang pasti lebih seru jika memang datang langsung ke RBA. Ya Bu ya, tapi kalau jauh ya itu gimana itu? Saya tuh senang sekali, jadi setiap ada orang datang, kita nggak pernah memberikan biaya Bu. Jika ada yang konsultasi benar-benar free, minta asesmen benar-benar free. Hanya saja memang harus bikin janji dulu ya Bu ya. Kadang takutnya saya nggak di rumah karena paginya saya di SLB. Kadang setelah itu ngurusin anak ya Bu ya, karena sendirian saya ngurusnya. Ayo. Strong, strong. Strong, ya LDR Bu. Terus kemudian LDR. ya kita LDR Bu, gitu. Jadi memang semua pengasuhan pada saya. Kemudian jadi silahkan biasanya
Bu Vina saya harus gimana ini gini ya kita berikan segala masukan ya Bu ya jika mau diterima alhamdulillah jika tidak mengapa kayak gitu jadi kita tetap bisa melayaninya jika datang tapi jika hanya DM ya monggo ya Bu ya tapi kalau saya harus menentukan Bu langkah saya apa untuk anak saya ini tapi tetap saya harus ketemu kondisi anaknya real gitu loh Bu program apa buat anak saya ini jika hanya diberi gambaran ya saya hanya bisa memberikan program yang kiranya sesuai dengan apa yang diceritakan orang tua, bukan dari hasil pengamatan saya, seperti itu. Itu tidak apa-apa, nanti di DM, insya Allah dibales. Kita saling membantu ya, Bu. Atau bisa begini nggak? Atau bisa begini nggak sih, Bu? Misalnya saya domisilinya di Bali, bukan di Kudus ya. Kemudian saya Bu Vina itu butuh data apa saja sih? Misalnya kemandirian anak, apakah anak sudah bisa mengerti instruksi kayak gitu? Oh Bu, sudah. Misalnya butuh datanya apa saja? Atau mungkin dilakukan asesmen dari video call berdasarkan parameter-parameter yang tadi, misalnya kemandirian, apakah anak sudah bisa meniru suara, misalnya seperti itu. Kemudian dibuatkan home programnya itu bisa nggak sih Bu? Atau memang bagaimana gitu baiknya? Karena di sini banyak juga nih orang tua yang pingin gitu, Iya, pingin Bu. gimana sih caranya biar kita punya home program gitu loh. Banyak Jadi banget, lebih Bu. terarah gitu. Salah satunya Mama Kinsi juga, Bu. Ya, salah satunya saya juga bolak-balik saya DM sama Mami Gwen, gimana nih Mami buat home programnya seperti apa gitu, kurikulumnya seperti apa gitu. Bisa sih Bu ya, bisa. Tapi ketepatannya saya nggak tahu ya Bu ya. Tapi jadi kan kadang itu hanya kacamata orang tua. Jadi misalkan Bu Vina saya memberikan asesmen dari saya. Mungkin ini asesmen dari terapis visio dan terapis apa tadi bicara kondisinya ini Bisa. dan kalau di rumah kemampuannya ini. Bisa nggak kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk terapi holistiknya kayak gitu ya Bu ya? Bisa Bu, bisa saja, bisa. Tapi memang nggak seakurat jika saya ketemu langsung gitu ya Bu ya. Tapi bisa kayak gitu. Nggak apa-apa, silakan Bu nanti ditulis. Tapi lebih baik itu enak WA ya Bu ya, karena kadang saya tuh nggak Iya, buka Instagram. Lebih baik di Instagram. WA. Tadi ada nomor saya sih ya Bu ya di PPT tadi ada Boleh nggak, nomor Bu? saya. Kalau yang ada yang tanya nomor WA, boleh di-share nggak, Bu? Boleh Bu. Bisa di sini saya ngetik Bu. Nanti ya boleh sih, Bu, di sini boleh, tapi nanti di ini juga bisa dikasih tahu di Instagram nanti. Nanti akan kita share untuk PPT-nya, mohon izin dah Bu ya. Jadi nanti kita Ya. akan share, di situ ada apa namanya nomor HP-nya Bu Vina, barangkali ada orang tua juga yang berkenan gitu ya untuk Ya. apa namanya berkonsultasi lebih lanjut gitu. Karena Boleh, gitu loh, Terutama Bu, yang boleh. mungkin domisilinya ada di Kudus. Bu, Iya. kalau boleh nambahin sedikit, Bu, karena banyak orang Iya. tua itu sebenarnya yang gini loh, Bu, kayak nggak tahu dia harus ngapain di usia segini dan di tingkat di anaknya itu seperti ini nggak tahu harus apa yang diajarin. Jadi maksudnya orang tua tuh adalah sedikit panduan dari terlebihnya dari RBA yang bisa ngasih panduan. Oh, kalau umur segini sudah bisa segini, tinggal kurang ini, programnya ini. Siapa tahu Bu Vina coba dipikir-pikir lagi, Bu. Kalau misal seperti itu kan apa ya, mereka dari kecil akan lebih program-programnya akan Iya, lebih terbantu terasah ya Bu dari ya. kecil ya, Iya, terbantu walaupun betul. Bu Vina nggak lihat langsung. Mungkin kalau lihat langsung perlunya misalnya gini, ini anak autis atau hiperaktif kan susah bedainnya ya Bu. Hiperaktif, autis Iya. itu Bu Vina harus ketemu. Tapi kalau Down syndrome khususnya yang di komunitas kami kan Down syndrome kan Down terlebihnya kan syndrome. kurang lebih ya. Hampir Oh, sama ya Bu kira-kira ya. hampir sama gitu lah Bu milestone-nya Bu. Dan kalau Bu Vina bisa bantu Ya. programnya kan orang tuanya akan di rumah, oh berarti umur segini harus mulai dilepas pampers, harus mulai diajakin cebok sendiri, pipis sendiri kan orang tua akan lebih semangat gitu loh Bu untuk apa Ya. menata ke depannya gitu. Baik-baik, ini gini aja deh Bu. Saya jelaskan ini ya. Intinya berapapun usianya satu harus lepas pampers. Tetap bina dirinya tadi ya Bu ya. Toiletingnya itu tetap diperkuat sejak sedini mungkin. Kemudian sambil define motorik, dari dia main puzzle, memasukkan balok, masukkan donat, kemudian termasuk gross motoriknya dilatih
berdiri, duduk kayak gitu, atau jalan pelan-pelan ya Bu bagi yang sudah bisa. Jika yang belum, silakan Ibu ngasih tubuh, silakan duduk, kasih mainan di depannya agak jauh dikit, terus nanti lebih mundur-mundur gitu ya Bu ya. Ambil, nanti dia merambat atau merangkak gitu. Kemudian sambil ditambahin program edukasinya sudah bisa Bu Vina. Bisa dengan menyamakan gambar-gambar. Dengan ukuran yang gede-gede dulu ya Bu ya, jangan yang kecil. Nanti kalau sudah bisa baru ke tahap menyamakan gambar yang kecil. Atau bisa juga sebelum gambar dari warna dulu Bu, merah dengan merah. Sambil mengenalkan itu merah. Itu sudah termasuk program edukasi. Nah, itu sudah bisa diajarkan sejak dia sedini mungkin. Nggak apa-apa Bu. Kayak gitu. Itu program dasarnya. Secara umumnya itu Bu. Itu yang kita berikan juga pada anak di awal masuk. Kayak gitu Bu. Jadi memang semuanya dalam satu waktu 2 jam itu, Ibu di rumah juga bisa menerapkan. Bu, bisa nggak saya menerapkan terapi sendiri di rumah? Bisa, siapkan tempat. Nggak harus di tempat kayak terapis, enggak Bu, di mana aja, monggo di tempat depan TV atau di mana, atau di kamar. Siapkan tadi ya Bu ya, aku hari ini mau ngajarin anakku puzzle deh. Ibu bawa puzzle, bawa kartu warna, merah aja dulu Bu, atau merah sama kuning ya. 2 merah, 2 kuning. Lihat ini, gitu ya Bu. Kalau lighting kan tiap hari ya Bu ya, kalau yang ini belajarnya. Lihat, samakan, kayak gitu. Lihat, ambil merah, ambil warna merah. Lihat, ambil warna kuning. Lihat, kan kartu ini ya Bu, anggap aja ini kartu ya Bu. Ini 2 kartu yang sama, kuning, ini merah sama kuning. Kita taruh dulu, kita ambil lagi. Lihat, merah. Lihat, merah. Kita taruh di meja. Terus yang satu, lihat, kuning. Jika ini anak sudah 2 warna ya, lihat, kuning. Lihat, ambil warna merah. Diambil. Jika dia sudah benar, kita kasih tos. Terus kita putar posisinya. Lihat, ambil warna kuning. Kayak gitu Bu. Untuk memastikan warna kuning dan merah benar, kita kasih warna satunya lagi, biru. Tapi nggak usah nyebut biru dulu, tetap merah kuning dulu yang disebut. Seperti itu Bu, contoh pemberian edukasi di rumah. Salah satunya memang seperti itu yang kita berikan. Baru nanti tahap huruf, angka, gambar, pengelompokan benda, ini termasuk buah, kelompok alat musik, kelompok kendaraan. Metode kita seperti itu. Kayak apa ya Bu ya, kayak gitu. Jadi memang edukasi bisa diberikan melalui yang sederhana tadi. Kemudian fine motoriknya melalui tadi ya Bu, menyamakan Lego saja juga itu termasuk motorik ya Bu. Ibu punya Lego yang biasa yang merah biru itu ya Bu ya. Ibu menyusun merah dan biru. Sediakan juga merah dan biru di depan anak. Bu berikan contoh. Lihat, samakan. Dia diajari menyamakan seperti contoh yang Ibu buat. Itu sudah termasuk fine motorik. Seperti itu. Itu Bu langkahnya. Nah, jadi Kira-kira dipahami enggak ya? Waktu gue kecil kurang lebih yang saya lakukan kayak gitu Bu. Rasanya kangen sama masa-masa itu. Ya Allah, ternyata sudah terlewati ya Bu ya. Iya, nanti Quincy juga pasti akan bisa jadi hebat. Mungkin lebih hebat dari Queen ya Bu ya. Pasti bisa dong. Dan jangan lupa Bu, setiap ada lomba diikutin aja. Ya Bu ya, Mama Queen ya. Setiap ada lomba ikutin aja tuh. Gitu ya. Betul. Lomba itu melatih percaya diri beneran. Hadapin dia itu Bu ya. Sering di video itu ya Bu. Tapi bukan berarti harus screen anaknya ya Bu. Maksudnya video, ayo video. Nanti dilihat, ini kamu. Senang tuh nanti tuh. Itu jadi melatih ternyata termotivasi. Melalui penelitian saya ya Bu. Itu melatih dia bicara juga loh Bu. Dia kayak apa sih? Yeah. Sudah dilatih bicara di depan umum sejak kecil. Jadi dia malah public speaking gitu loh, Bu. Ya. Public speaking Bu, lucu banget Bu. Iya.
Jadi pede, bener, jadi pede. Pede Bener, Mbak. jadi pede. Sekarang dia malah sudah bisa itu ya, Gwen ya Bu ya. Halo, aku mau ke RBA, pegang HP sendiri tuh. Live Dia Bu, live kemarin live sendiri. sendiri. Perjalanan ke RBA dia live Saya lihat sendiri. lucu banget. Iya, betul lucu sekali. Semoga Kinsey ataupun ibu-ibu yang ada di sini semua yang bergabung bisa bisa seperti Gwen Mas jauh lebih hebat dari Gwen nantinya ya Bu Ya, ya. Kayak amin gitu. pasti. Intinya kalaupun ada usia berapa Bu anak kita sudah bagus, sudah jangan berhenti di situ saja. Kita latih bakat minatnya Bu. Bakat dan minat ini yang paling penting. Ada potensi dia bisa nari, kenapa enggak? Kebanyakan anak-anak Down syndrome di SMP itu banyak yang dipilih lomba-lomba loh Bu. Beneran itu. Kemarin ada lomba atletik lari di murid saya tuh juara juga. Jadi anak Down syndrome banyak, ada yang lomba fashion show juga dipilih. Kayak gitu Bu. Untuk Soina sendiri harus syaratnya tunagrahita dan Down syndrome minimal 16 tahun. Nanti kalau gue 16 tahun bisa masuk Soina ya Bu ya. Quincy juga. Iya Bu. Saya siapkan dulu Bu, sematang-matangnya. Iya. Latihan Kalaupun dari nanti sekarang. misalkan nggak bisa membaca pun ya Bu ya, saya bukan mematahkan semangat, misalkan nggak bisa membaca pun, jika dia punya prestasi yang lain itu bisa lebih membanggakan. Benar itu. Benar, nanti jenengan akan kagum sendiri jika dia bisa menorehkan prestasi. Tapi bagaimana dia bisa menorehkan prestasi ya digali bakatnya sejak dini Bu, diketahui. Kayak Gwen sudah mencari ini balet Bu, sama piano. Oke, kayak gitu ya Bu ya. Silahkan dikembangkan di bakat itu. Kayak gitu. Iya. Ini ada pertanyaan ya. Fisioterapi Down syndrome Oh, selain ke motorik halus dan kasar juga harus untuk kesehatan perbaikan oh bukan ciri-ciri Bu, di bukan. wajah. Bukan ya? Itu orang iklan Bu, ada iklan. Oh, Silakan Mama Kinsey dilanjutkan lagi. oh ya dilanjut lagi. Ini Baik, memang terima agak kasih. Ini jelas ini. nggak kerasa loh, ternyata sudah 1,5 jam lebih Oh iya, ya kita Allah, ngobrol, seru Bu. banget ya Bu Jadi ya. Nggak berasa. kami sangat berterima kasih, Bu. Jadi apa namanya, padahal Bu Vina ini juga memiliki rumah belajar gitu ya, tapi dengan ketulusan beliau ini mau berbagi sampai sedetil-detilnya gitu, sampai cara membaca, cara menulis, karena memang kita sebagai orang tua anak dengan Down syndrome, eh, anak keberapapun gitu ya Bu ya, itu pasti kita mengalami masa-masa yang kaget gitu ya. Ini gimana caranya ngajarin ini gimana gitu, kayak kayak bingung gitu Bu. Tapi dengan tadi pemaparan Bu Vina tadi, kita sudah mendapatkan beberapa gambaran gitu ya. Jadi yang pertama, dia itu harus diajari mandiri dulu, mulai dari toileting dulu, kemudian harus semuanya. Jadi nggak boleh misalnya hari ini terapi fisioterapi, sudah di rumah nggak ngapa-ngapain, nunggu fisioterapi, setelah itu pulang. Jadi memang setiap hari itu memang harus ada home programnya gitu ya Bu ya. Iya, betul. Harus itu. Mama Kinsey, nambahin sedikit lagi. Sebelum saya punya anak kedua ini ya, tidak ada waktu 5 menit pun terlewatkan untuk Gwen cuman diem aja. Jadi walaupun saya di rumah, saya kerja, Gwen sama saya, kan WFH waktu itu, tidak ada 5 menit cuman Iya. Gwen diem aja. Itu kayak bagi saya itu 5 menit sangat berharga. 5 menit itu bisa buat stimulasi mainan jepit-jepitan, 5 menit itu bisa buat stimulasi angkat satu kaki, 5 menit itu bisa buat stimulasi sekedar dia nulis huruf A. Itu tuh setiap menit sangat berarti buat anak kita, karena setiap menit itu harus penuh dengan stimulasi. Jadi harus benar-benar jangan terlewatkan masa-masa emasnya. Jangan sampai kelewatan itu. Iya, Saya tuh betul sampai Bu. deg-degan kalau ngobrol sama Mami Gwen tuh, jadi kayak bener-bener ke-trigger, kayak jangan males, harus Iya, konsisten. Ini masa-masa emas, jangan sampai terlewatkan. Selalu itu yang beliau ulang-ulang, dan memang itu juga yang menjadikan Gwen sekarang itu optimal begitu ya Bu. Di samping memang terapinya memang terstruktur begitu ya. Jadi kalau misalnya dari Bu Vina sendiri, apakah ada ini apa namanya, pesan atau apa untuk kami orang tua anak dengan Down syndrome atau ABK jenis apapun juga yang membersamai anak-anak ini di rumah, itu harus seperti apa sih kita? Mindsetnya harus seperti apa sebagai orang tua gitu Bu? Ya apa ya Bu ya, tadi ya kita harus menerima dulu kondisi anak, harus kita kenali, terus kita tidak pernah letih ngajarin anak, melatih anak, dampingin anak, gak pernah dan jangan pernah letih
untuk mendampingi anak, karena anak ini tetap butuh pendampingan seumur hidup. Satu hal yang perlu diketahui orang tua, bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu butuh pendampingan seumur hidup. Kayak gitu ya Bu ya. Jika anak memang sudah bisa pun tetap kita ada, dia perlu pengarahan. Bu, anak sudah mandiri, anak sudah bisa ini itu. Tapi tetap harus ada yang perlu diarahkan, termasuk problem solving-nya. Seperti itu ya Bu ya. Nah, itu yang perlu kita terus latihkan dan latihkan terus. Pokoknya tidak ada rasa lelah buat anak. Kalau ibunya sendiri lelah, bagaimana dengan orang lain ya Bu ya, kayak gitu. Bagaimana nanti anak jika dia sudah menginjak dewasa, sedangkan tugas kita pada anak berkebutuhan khusus itu masih panjang, saat dia sudah pubertas, sudah menginjak remaja, mengenal, harus bisa mengenalkan seks juga bagaimana. PR kita masih panjang itu Mama, panjang Bu. sekali. Itu bukan hal yang mudah mengenalkan itu semua, dari seks cara pakai pembalut, seks saat menstruasi, seks saat Apalagi dia anaknya sudah perempuan. perempuan. Iya, kalau laki-laki bagaimana jika nyun sewu mimpi basah itu bagaimana? Anak-anak kadang nggak bisa mengontrol ya Bu ya, kadang waktu mereka tetap punya, masih jadi ngomong soal seks dini ya Bu ya, jadi mereka tetap punya libido yang sama walaupun dengan kehambatannya itu Bu. Jadi bagaimana kita bisa mengajari anak mengontrol itu biar tidak terjadi pelecehan dari masyarakat ya Bu ya, kita saat kita nggak bisa memantau, itu tugas kita seperti itu Bu. Jadi yang seperti saya bilang, tetap butuh pendampingan seumur hidup walaupun dia sudah mandiri ya Bu ya, masih ada batas-batas yang perlu dia ketahui menghadapi bahaya, problem solving saat ada masalah kayak gitu Bu. Dan jangan lupa bekali keterampilan. Target orang itu adalah anak harus terampil. Itu ya Bu ya, itu targetnya. Bekali anak. Misalkan bekali anak, dia bisa tahu cara memasak. Nah, siapa tahu kemudian dia bisa membuka catering. Itu Mama Gwen ya, Mama Gwen juga udah menyiapkan rumah apa Bu itu? Apa Bu? Saya kok lupa. Catering. Umi Bukan nugget. Umi Nugget ya, itu memang Iya. disiapkan Gwen ke depannya kayak gitu. Semua sudah menyiapkan ini, saya bikin nugget ini Bu ke depannya buat Gwen. Ternyata Gwen juga suka memasak kayak gitu Bu. Bekal-bekal itu yang bisa kita latihkan sejak dini Bu. Itu yang dibutuhkan untuk anak. Ada juga anak-anak Down syndrome bisa jadi bos laundry. Nah, dia nggak tahu berhitung, tapi bisa jadi bos. Kenapa tidak? Kayak gitu ya Bu ya, karena sudah dilatih. Bos butik juga, siapa tahu dia bisa apa ya Bu ya. Ya intinya dia sudah diajari bagaimana cara orang tua itu mengajarinya Bu. Kita langsung diterjunkan, dilatih di tempat butik atau tempat laundry. Seperti itu ya Bu ya, ada pelatihan-pelatihan itu. Bisa diikut-ikutkan serta kayak gitu. Rekomendasi juga ikut Ibu ya, 1000 Paras sudah mengikuti Bu. 1000 Iya, Paras. Iya, 1000 tahu Paras juga Bu, aktif. itu juga banyak pelatihan, magang. Nah, ini juga buka ya, tadi saya share di grup ya Bu ya. Ini pelatihan apa tadi Bu? Jadi apa ya Bu? Barista gitu. Barista ya, ya, barusan Bu. jadi barista itu yang mendaftar dipersilakan. Saya kan ikut di 1000 Paras Bu, saya ada di 1000 Paras. Kayak gitu. Bu Vina, Itu Bu, mohon ini maaf, ini ada satu lagi pertanyaan. terima anak, kenali bakatnya dan kenali hambatannya dan kembangkan potensinya. Apapun kasus hambatannya. Terima kasih Bu Vina. Boleh nambah satu pertanyaan lagi? Oh, Iya Bu, ini sedang ada putus-putus ya. sinyalnya. Ini mungkin satu pertanyaan Satu penutup lagi, ya. Bu. Ini mungkin sekaligus saya juga menyimpulkan. Jadi ini umurnya nggak jauh beda sama Kinsey, beda hanya sebulan. Untuk kami pun belum memulai toilet training, Bu. Jadi untuk Kinsey sendiri memang juga belum kami mulai. Untuk belajar toileting ini untuk anak usia 15-16 bulan ini berarti pertama yang harus dilakukan adalah melepas pampers ya.
harus tega melepas pampers. Jadi tadi Bu Vina mengatakan jika anak pipis, anak ngompol ataupun anak BAB harus rela, harus sabar untuk membersihkan begitu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah tega untuk melepas pampers. Setelah itu membiasakan kalau misalnya anaknya sudah apa namanya mampu untuk diajak ke kamar mandi, berarti memang fasenya ke kamar mandi dan apa namanya diajarkan dengan satu kata begitu ya, pipis kayak gitu. Misalnya ucel, Betul. pipis kayak gitu ya. Ucel, BAB misalnya kayak gitu ya. Mungkin yang kata-kata yang satu kata seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Vina untuk memulai ini Bu. Jadi saya juga berkomitmen untuk mulai toilet training untuk Kinsi karena memang belum dimulai untuk saat ini Bu. Betul, Bu, itu. Tambahnya apa? Ya udah, lepas aja, lepas pampers, ngompol bersihin. Insya Allah kalau anak masih itu enggak apa-apa ya Bu ya. Eh, apa ya namanya? Enggak apa-apa sih Bu ya, kayaknya orang tua enggak apa-apa ya Bu ya. Kalau anaknya ngompol kita lap, udah enggak itu kan kegiatan yang enggak melelahkan ya Bu ya. Kita sediakan aja popok yang apa? Celana dalam yang banyak. Jadi enggak perlu cuci kering pakai ya Bu ya, kita sediakan itu kayak gitu. Tetap harus tega Bu, kuncinya tega. Kadang anak menangis pun itu bukan karena anak sakit atau tersakiti ya Bu, tapi karena kadang anak apa ya Bu ya merajuk, belum mau diajarin itu atau anak istilahnya aku nggak mau melakukan itu kayak gitu loh Bu. Aku nggak mau gitu. Tapi kita tetap tega, ayo kamu bisa, kamu harus lakukan ini, mau nggak mau dia melakukannya kayak gitu Bu. Begitu. Baik, terima kasih Bu Vina sudah jelas sekali tadi sudah banyak berarti memang harus tega, kemudian harus konsisten sebagai Betul. orang tua harus konsisten dan ketika anak menangis itu bukan berarti mereka tidak nyaman atau sakit begitu ya Bu. Jadi memang kalau ketika mereka menangis mungkin mereka juga sedang beradaptasi gitu ya. Dari Betul, Mami betul Gwen Bu. ada yang mau ditambahkan sebelum kita menutup sesi malam ini? Tega Enggak ya ada, Mama cuman Gwen, itu aja. Mama Gwen tega. Ya harus tega, intinya harus semangat aja ya, dan jangan pernah lelah aja, harus semangat dan nggak boleh lelah, nanti lelahnya akan terbayar kok. Kalau ada anak nangis Siap, saat terima terapi kasih gimana Bu. Mama Gwen tuh? Biarin aja, pasrahin sama yang mengajar, konsisten aja, nanti Nah lama-lama itu Bu, juga diem sendiri. nah itu Bu, Yang tidak semua penting kayak gitu percaya loh Bu. ya. Iya, Mama Kinsi tega enggak misalkan di tempat terapi anaknya nangis tuh, tega enggak tuh? Tega nggak Mama Kinsi kalau Kinsi lagi terapi terus nangis terus gitu? Kalau sekarang sih tega sih kalau ada beberapa terapi yang memang itu tapi saya tahu kalau itu memang adaptasi aja gitu Mami. Jadi bukan bukan karena dia kesakitan atau apa, tapi memang ada fase adaptasi dan saya percaya dengan profesional yang terapis itu memang. Jadi ya Ya, saya biarkan saja. setuju. Nggak harus langsung ditolong, nggak langsung harus ditenangkan gitu. Semoga apa yang kita ikhtiarkan saat ini tuh, kalau kata Mami Gwen sama kata Bu Vina itu kita sedang menabung ya. Semoga apa yang kita tabung itu nanti akan berdampak baik dan insya Allah akan berdampak baik memang nantinya ya, akan Amin, amin, memiliki amin. manfaat yang baik untuk kehidupan anak-anak kita. Ya, Baik, amin, mungkin amin. eh, Mas, di Bali udah hampir setengah 11 malam. Ya Oh ini ampun. Mama Kami Kinsi di Bali oh iya ya. Iya, Itu kami ada di iya Bali. asli Bali. Kami mengucapkan terima kasih banyak Bu ya, sudah Iya. dijelaskan panjang kali lebar dan detail sekali sampai beliau berkenan untuk misalnya di DM melalui akun beliau di rumah belajar titik anak. Sudah nanti akan kami tag juga. Terima kasih sebelumnya kepada Mami Gwen juga sudah menjembatani akhirnya bisa bertemu langsung dengan Bu Vina dan belajar sama-sama pada malam hari ini. Iya. Mungkin itu dulu. Dari Bu Vina ada yang ditambahkan atau sudah cukup? Sudah semangat semuanya. Terima kasih. Mungkin Terima sampai di sini kasih Mama sesi sharing kita pada Kinsi. Terima malam hari kasih. ini. Makasih Mama Kurang lebihnya Gwen. kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. malam. Selamat malam. Malam.
les